Bab 381. Kamu cukup tangguh, Hansen memberi Zuting jempol dan bergulat padanya lagi. Zuting tiba-tiba menjerit dan bergerak-gerak seperti orang gila. Rasa sakit itu tak tertahankan bagi orang normal manapun. Meskipun Zuting memiliki ambang rasa sakit yang jauh lebih tinggi dari orang normal, dia juga tidak bisa berhenti berteriak. Yang kukatakan padamu, benar, aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Itu hanya pesan dari generasi yang lebih tua dalam keluarga, Zuting menjerit dan berkata dengan kalimat patah. Hansen berhenti dan bertanya, ada apa? Jangan angkat tangan lagi, tanyakan apapun yang kamu mau, dan aku akan menceritakan semuanya padamu. Zuting merasa takut. Potong omong kosong, kata Hansen tidak sabar. Zuting sangat tertekan pada saat ini. Apa yang diminta Hansen bukanlah rahasia. Dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Disiksa oleh Hansen, ia ragu apakah Hansen lebih tertarik menyiksanya daripada mengetahui jawabannya. Menyesatkan, bodoh, idiot. Zuting mengutuk Hansen dengan semua kata yang dia ketahui di dalam hati, tetapi menjawab dengan kepatuhan, saya tidak tahu banyak tentang itu. Saya baru saja mendengar dari generasi yang lebih tua bahwa ketika cagar alam dewa pertama kali ditemukan, leluhur saya menemukan sesuatu yang terbukti di sana harusnya ada level lain di luar darah suci. Anak-anak ayam telah bekerja keras untuk membuktikan spekulasi itu, tetapi makhluk yang kita curigai dari tingkat yang lebih tinggi begitu kuat sehingga tidak ada senjata di suaka dewa pertama yang bisa melukai mereka. Bukankah nama keluargamu, Su? Kenapa kamu salah satu dari anak-anak itu? Hansen menatap Zuting. Jadi aku mengambil nama keluarga ibuku. Apakah kamu kenal Chen Zichen? Kami memiliki ayah yang sama, kata Zuting tergesa-gesa. Hansen tidak tertarik untuk mengetahui apakah Zuting sebenarnya adalah salah satu dari Chens. Dia memikirkannya dan terus bertanya, mengapa kamu menjadi mata-mata di Sterry Group? Jangan bilang itu karena itu menyenangkan. Zuting menjadi pucat dan berkata, karena aku telah memberitahumu segalanya, tidak ada gunanya menyembunyikan ini. Nenek moyang para Nings bekerja di departemen yang sama dengan leluhurku. Ketika mereka menemukan hal-hal itu, mereka bersama, itulah sebabnya mengapa Nings memiliki spekulasi yang sama dan juga membayar banyak untuk membuktikannya. Kamu tahu bahwa Sterry Group sangat kuat, dan Chance tidak setingkat dengan mereka. Denganku sebagai mata-mata, jika mereka menemukan sesuatu, kita juga bisa mendapat manfaat dari itu. Zuting berhenti dan tidak melanjutkan. Apa nama departemen itu? Hansen bertanya dengan santai, tetapi hatinya berdebar kencang, karena dia memikirkan izin kerja kakek buyutnya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa itu sudah lama sekali? Melihat wajah Hansen menjadi suram, Zuting menambahkan, saya mendengar itu sesuatu yang agak rahasia. Nama lengkap, seru Hansen dengan dingin, merasa senang di dalam. Apa yang dibicarakan Zuting tentang dinas rahasia yang tampaknya tertulis pada izin kerja? Jika itu benar, maka dia bisa mulai mengumpulkan apa yang telah terjadi. Kakek buyutnya, orang Nings, dan orang Chance, harus bekerja di departemen yang sama. Sangat mungkin, mereka menemukan sesuatu di suaka dewa. Karena kakek buyut Hansen meninggalkan kata-kata, Gen Super, mungkin dua orang lainnya telah meninggalkan pesan yang sama, atau bahkan lebih detail. Setelah semua, izin kerja kakek Hansen menunjukkan bahwa dia hanya seorang penyelidik. Mungkin dua orang lainnya adalah pemimpin tim. Kalau tidak, akan sulit untuk menjelaskan mengapa Sterry Group mengumpulkan kekayaan seperti itu dalam beberapa generasi. Aku benar-benar tidak tahu. Ayahku menyebutkannya secara acak. Kamu tahu bahwa aku hanyalah anak haram dan belum menghabiskan waktu di klan. Bagaimana aku punya kesempatan untuk mengetahui tentang rahasia keluarga? Jika mereka tidak tahu, aku tidak ingin aku menjadi mata-mata, aku juga tidak akan belajar ini, kata Zuting pahit. Hansen mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Zuting tetapi tidak berhasil mendapatkan lebih banyak informasi. Hansen tahu bahwa Zuting masih menyembunyikan banyak informasi, tetapi dia mengerti bahwa akan sulit untuk mengatakan kebenaran dari kebohongan jika Zuting mengatakan lebih banyak. Sejauh ini, Hansen memang belajar beberapa hal berguna dari Zuting. Tuan Han, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Tolong biarkan aku pergi, Zuting memohon. Karena bukan urusan saya bahwa Anda adalah mata-mata, saya akan membiarkan Anda pergi. Namun, Anda mencoba untuk menyakiti saya, jadi saya tidak bisa melakukan itu. Saya akan menyerahkan Anda kepada Yang Yongcheng, dan terserah Anda. Untukmu apakah kamu bisa hidup atau tidak? Hansen tersenyum dan berkata. Zuting tiba-tiba bergidik, menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Han, bagaimana kalau saya membayar untuk hidup saya sendiri? Bisakah Anda menyebutkan harganya? Pikiran tentang Ning Yue membuat Zuting bergidik. Jika dia berakhir di tangan Ning, dia lebih baik mati. Meskipun Hansen kejam, dia sama cantiknya seperti anak kecil di taman kanak-kanak dibandingkan dengan Ning Yue, menurut apa yang diketahui Zuting tentang tuan muda itu. Baiklah, jadi, beritahu aku berapa nilainya. Kamu adalah tuan muda dari Chance, jadi kamu tidak akan mengecewakanku, kan? Hansen memandang Zuting, ingin tahu. Aku hanya anak haram, dan tidak ada tuan muda. Tuan muda macam apa yang akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini? 100 juta untuk hidupku, bagaimana menurutmu? Zuting mengertakkan gigi dan berkata. Hansen tidak berbicara tetapi tersenyum pada Zuting.
200 juta. Zuting mengatakan nomor itu seolah-olah dia menjual putrinya sendiri. Aku pikir kamu tidak benar-benar ingin hidup. Han Sen segera berjalan ke Yang Yongcheng, memeriksa apakah dia akan bangun. Tidak peduli bagaimana Zuting berteriak, Han Sen mengabaikannya. Mustahil Zuting membawa begitu banyak uang bersamanya di tempat perlindungan dewa. Han Sen tidak percaya dia bahkan memiliki 20.000. Hanya dengan mendengarkan Zuting, Han Sen tahu bahwa dia tidak berencana untuk membayar. Bab 382. Han Sen menggunakan beberapa pendekatan umum yang dia pelajari dari sekolah, berusaha membangunkan seluruh kelompok, tetapi tidak ada satupun pendekatan yang tampaknya berhasil. Tidak heran Zuting sangat bangga dengan obat-obatannya. Berhentilah membuang-buang energimu. Tanpa penawar racunku, mereka tidak dapat bangun dari tetesku. Jika mereka tidak bangun dalam 3 hari, mereka akan menjadi sayuran, dan bahkan aku tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun Zuting memiliki wajah bengkak, dia tersenyum senang. Satu hal yang ditakutkan Zuting adalah Han Sen tidak membutuhkan apapun darinya. Selama apa yang Han Sen butuhkan, dia punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Melihat bahwa Han Sen terdiam, Zuting melanjutkan, jangan juga mencoba mencari penawarnya. Terlalu penting bagiku untuk membawanya. Jika kamu tahu cara membuat obat, kamu bisa menggunakan bahan harus membuat penawarnya. Atau aku bisa membuatnya untukmu. Kamu pikir aku akan peduli dengan hidup dan mati mereka? Han Sen memandang Zuting, tertarik. Tentu saja tidak. Namun, mereka semua adalah orang-orang Ning Yue, itulah sebabnya aku hanya berani menggunakan obat tetes bukannya racun. Jika mereka mati di sini karena kamu pikir Ning Yue akan melepaskanmu. Kau mengingatkanku pada sesuatu, Han Sen mengangguk dan memanggil belati, berjalan menuju Zuting. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu tidak mendengarku? Zuting menjadi kaget dan marah, takut pada Han Sen. Namun, sendi Zuting terlepas, dan dia tidak bisa bergerak, apalagi berlari. Selama tidak ada yang kembali hidup, Ning Yue tidak akan tahu bahwa mereka mati karena aku, kata Han Sen pelan. Berhenti. Apa gunanya bagimu jika kamu membunuhku? Ning Yue adalah orang yang pintar. Bahkan jika dia tidak melihat apa-apa, dia bisa menebak sesuatu dan mencurigai kamu. Membunuhku akan membuat kamu lebih berbahaya daripada kebaikan. Namun, jika kamu selamatkan mereka, tidak hanya Ning Yue, tetapi anggota kelompok lainnya juga akan berterima kasih. Tidakkah kamu lebih suka itu? Mengapa kamu harus membunuhku? Zuting bertanya-tanya apa yang salah dengan Han Sen. Tidak bisakah dia berpikir seperti orang normal? Karena aku tidak menyukaimu. Bukankah itu alasan yang bagus? Han Sen kemudian menebas belati di leher Zuting. Berhenti. Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku dan aku akan memberikannya kepadamu. Zuting merasa bahwa dia memiliki nasib terburuk yang pernah ada. Dia sangat menyesal bahwa dia telah menyeberangi seorang cabul yang tidak begitu pintar. Tidakkah orang ini mengerti bahwa kepentingan lebih penting daripada membunuh seseorang? Panah itu akan berhasil, kata Han Sen santai. Panah yang mana? Zuting pura-pura bingung tetapi merasa kaget. Zuting memang memiliki panah, yang suci darah. Dia menghargai panah seperti harta dan tidak sering menggunakannya. Setelah semua, panah jiwa binatang suci darah sangat langka, bahkan lebih jarang daripada mangkuk jiwa binatang. Banyak pemanah berharap untuk mendapatkan panah jiwa binatang suci darah tetapi tidak bisa. Zuting sangat beruntung memiliki panah jiwa binatang suci darah ini. Ketika mereka dalam bahaya melawan siput raksasa, Zuting memanggil panah tetapi tidak menembak, takut panah itu akan patah terhadap cangkang siput. Setelah mereka menjadi aman, Zuting dengan cepat mengambilnya kembali. Dia mungkin memegang panah hanya 10 detik. Zuting tidak bisa percaya bahwa dalam keadaan yang begitu intens, Han Sen masih melihat panah dan mengenalinya sebagai jiwa binatang suci darah. Han Sen segera meraih telinga Zuting dan hendak memotongnya. Ya, oke, kamu bisa memilikinya, Zuting segera berteriak. Jika kamu berbicara lebih banyak omong kosong, kamu bisa memilikinya sendiri, kata Han Sen pelan, tidak melepaskan telinganya. Zuting ingin bertanya apakah Han Sen akan membiarkannya pergi jika dia memberi Han Sen jiwa buas. Memeriksa wajah Han Sen, belati, dan tangan di telinganya, Zuting menyerah, menelan dan memindahkan panah jiwa binatang suci darah kepada Han Sen. Bertemu denganmu sebagai keberuntungan terburukku, kata Zuting dengan tatapan sedih. Jiwa binatang darah suci dari ikan tulang diperoleh, Han Sen melihat jiwa binatang berbentuk ikan aneh di benaknya. Panah jiwa binatang buas darah suci akhirnya. Han Sen merayakan dalam hati. Karena dia belum pernah mendapatkan panah darah suci, Han Sen tidak bisa menggunakan keterampilan memanahnya. Tuan Han, aku telah memberimu jiwa binatang yang kamu minta. Bisakah kamu lepaskan aku? Zuting memandang Han Sen dan bertanya, khawatir. Dia tidak tahu orang seperti apa Han Sen itu dan tidak bisa memastikan apakah Han Sen akan kembali pada kata-katanya. Apakah aku mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu pergi? Han Sen melengkungkan bibirnya dan berkata. Bukankah kita sepakat untuk menukar panah jiwa binatang buas darah suci ini untuk hidupku? Kamu tidak bisa memakan kata-katamu sendiri, kata Zuting, mengutuk dalam hati. Ini untuk hidupmu, bukan kebebasanmu, kata-kata Han Sen mengejutkan Zuting. Maksud kamu apa? Zuting menatap Han Sen dengan wajah kosong. Han Sen tidak menjawab, tetapi memutar sendi Han Sen kembali ke tempatnya.
Retak tulang dan teriakan Zhu Ting terdengar menakutkan. Pergi buat obatmu dan bangunkan mereka, kata Han Sen kepada Zhu Ting dan memanggil busur tanduk dan panah ikan bertulang, bermain dengan mereka. Setelah pulih, Zhu Ting tidak merasakan sesuatu yang aneh. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa melarikan diri. Melirik Han Sen, Zhu Ting tiba-tiba merasa takut dan menyerah untuk berlari. Han Sen mengarahkan panah ikan berduri putih berduri padanya. Hanya dengan pandangan sekilas, Zhu Ting merasa panah itu akan mengenai kapan saja. Melihat posisi Han Sen, Zhu Ting merasa bahwa jika Han Sen melepaskan panah, dia akan mati di sana. Ahem, kita telah sepakat bahwa aku membayar nyawaku. Jika aku membangunkan mereka, mereka akan membawaku ke Ning Yue, dan aku akan tetap mati, Zhu Ting menjelaskan, membeku. Han Sen tidak mengatakan apa-apa selain mengarahkan panah ke Zhu Ting lagi. Zhu Ting dengan cepat mengeluarkan selusin botol kecil, mencampur bubuk di dalamnya dengan proporsi tertentu dan meniupnya ke hidung semua orang. Bab 383. Setelah bangun, anggota kelompok lainnya dengan cepat memahami apa yang terjadi. Mereka menembak Zhu Ting, dan seseorang bahkan mengeluarkan senjatanya. Han Sen menghentikannya. Orang itu bertanya kepada Han Sen, "Tuan Han, apa yang Anda lakukan?" Jika bukan karena fakta bahwa Han Sen telah menyelamatkan mereka, mereka akan membunuh Han Sen dalam kegilaan juga. Dia membayar saya untuk hidupnya, jadi kamu akan membiarkannya bertahan, kata Han Sen pelan. Selain itu, jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus bertanya pada tuan mudamu terlebih dahulu. Alasan Han Sen menyelamatkan Zhu Ting adalah karena dia ingin mencari tahu apa yang akan dikatakan Ning Yue kepada Zhu Ting, yang mungkin memberinya lebih banyak petunjuk tentang Chance dan Nings. Kecelakaan ayah Han Sen begitu misterius sehingga sulit bagi Han Sen untuk mengetahui kebenaran. Kalau tidak, Han Sen tidak akan menyelamatkan Yang Yongcheng dan yang lainnya. Dia mungkin akan membunuh Zhu Ting juga. Namun, Han Sen harus lebih bijaksana dari itu. Hal pertama yang perlu dia pikirkan adalah apakah para Nings adalah musuhnya. Sesuatu membuat Han Sen merasa bingung. Dengan kekuatan Sterling Group, akan mudah bagi mereka untuk menyelidiki Hans. Jika kakek buyut Han Sen ada hubungannya dengan makhluk super, mengapa para Nings tidak pernah menemukan mereka? Mungkin mereka tahu siapa kakek buyut Han Sen dan telah menargetkan Hans pada awalnya. Namun, dalam kasus itu, mengapa ayah Han Sen memintanya untuk mencari bantuan para Nings? Han Sen tidak berpikir ayahnya adalah orang yang bodoh. Sebaliknya, Han Sen mengingat ayahnya yang pemarah, tetapi cukup pintar. Kalau tidak mungkin baginya untuk mengembangkan bengkel menjadi bisnis skala menengah senilai 100 juta. Meskipun 100 juta bukanlah apa-apa di aliansi hari ini, sulit untuk mendapatkan sebanyak itu untuk seseorang tanpa latar belakang. Karena itu masalahnya, mari kita lakukan apa yang diminta Tuan Han. Yang Yongcheng menghentikan sisanya, mengangguk dan berkata. Sekelompok orang berbaris kembali, mengambil Zhu Ting sebagai tahanan mereka. Han Sen bosan mendengar mereka mengutuk Zhu Ting. Tampaknya tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Zhu Ting adalah mata-mata. Han Sen, maukah kamu menyelamatkan aku dengan nyata? Zhu Ting menggerakkan tubuhnya yang diikat erat di dekat Han Sen dan berbisik ketika giliran Han Sen mengawasinya di malam hari. Apakah kamu tertarik berkolaborasi dengan saya? Zhu Ting melanjutkan. Melihat bahwa Han Sen masih mengabaikannya, Zhu Ting dengan panik berbisik dengan suara yang lebih rendah, jangan berikan belati Anda dengan alasan apapun. Jika tidak, Anda akan menghadapi kematian. Han Sen memandang Zhu Ting tetapi tidak berbicara. Di luar gen suci, ada gen super. Selama lebih dari seabad, baik keluargaku maupun Nings telah membayar biaya yang tak terbayangkan untuk mengetahuinya. Namun, sampai sekarang, kami masih belum menemukan apapun. Satu-satunya senjata yang mungkin bisa digunakan untuk membunuh makhluk di luar makhluk suci darah adalah belati di tanganmu. Ning Yue akan mendapatkannya dengan segala cara. Selama kau memiliki belati, kau masih bisa hidup. Namun, jika tidak, kau tidak akan jauh dari kematian. Zhu Ting melanjutkan. Karena tidak ada yang bisa membunuh makhluk-makhluk itu, bagaimana kamu tahu bahwa gen super bahkan ada? Han Sen membuat wajahnya dipanggil meskipun merasa sangat bersemangat. Sudah kubilang sebelum leluhurku bekerja sama dengan leluhur para Nings di sebuah departemen, apakah kamu tahu apa nama departemen itu? Meskipun Zhu Ting bertanya pada Han Sen, dia tidak bermaksud mendengar jawaban. Dia menurunkan suaranya dan melanjutkan, departemen ini dinamakan Secret Service. Ketika teknologi teleportasi pertama kali dikembangkan, departemen itu adalah yang pertama memasuki tempat perlindungan dewa. Dan merekalah yang meninggalkan kita informasi tentang gen super. Han Sen menenangkan dirinya dan berbisik, bagaimana itu mungkin? Bahkan saat ini, manusia tidak bisa membunuh makhluk yang sedang Anda bicarakan. Ketika kami pertama kali menemukan tempat perlindungan dewa, kami memiliki seni bela diri dan genopoin yang lebih buruk. Bagaimana mereka bisa telah membunuh makhluk-makhluk itu untuk mendapatkan gen super? Aku tidak benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Namun, mereka meninggalkan kami beberapa informasi. Kalau tidak, kedua keluarga tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya dalam mengejar gen super. Anda tidak dapat membayangkan berapa banyak kita telah membayar dan berapa banyak hidup biayanya pada tahun-tahun ini. Apa informasi yang mereka tinggalkan? Han Sen mengangkat alisnya dan bertanya.
Informasi ini sangat terbatas. Mayoritas Secret Service meninggal di Sanktuari Dewa, hanya beberapa yang selamat. Dan setelah mereka berteleportasi kembali ke aliansi, mereka semua mati pada saat yang sama tanpa tanda yang jelas. Sebelum mereka meninggal, mereka masih bersemangat menyelidiki sesuatu dan tidak menyadari kematian akan datang. Kami hanya menemukan beberapa petunjuk dalam barang-barang mereka, tetapi informasinya terfragmentasi. Hansen mengerutkan kening. Tampaknya informasi yang diberikan Zuting kepadanya cocok dengan apa yang ditinggalkan oleh kakek buyut Hansen. Namun, sepertinya ada yang salah. Aku hanya anak haram dan tidak tahu banyak tentang hal itu. Satu-satunya hal yang aku yakin adalah bahwa keluarga para penyintas di Secret Service semuanya mencari gen super, Zuting melanjutkan. Apa yang kamu ingin aku lakukan dengan memberitahuku ini? Hansen bertanya pada Zuting. Zuting tiba-tiba memiliki ekspresi misterius di wajahnya dan berkata, yakinlah, aku tidak akan meminta kamu untuk melonggarkanku. Aku hanya memberitahumu ini untuk membuatmu mengerti bahwa kamu tidak akan pernah bisa memberikan belati kepada Ning Yue. Juga, Anda sebaiknya tidak mencoba membunuh makhluk itu. Jika Anda melakukannya, jangan pernah memberi Ning Yue jiwa atau daging binatang. Begitu Nings memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk-makhluk itu, apakah Anda pikir mereka akan membiarkan Anda hidup dan bersaing dengan mereka? Hansen tahu apa yang diinginkan Zuting. Dia mengatakan semua itu untuk berbicara dengan Hansen karena membantu Ning Yue. Namun, kekhawatiran Zuting tidak perlu. Hansen tidak pernah berencana untuk membunuh makhluk super untuk Ning Yue. Hansen mengerti semua yang dikatakan Zuting. Hansen mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Zuting, tetapi Zuting tidak banyak bicara. Dia tidak meminta Hansen untuk membiarkannya pergi. Segera, Zuting tertidur. Bab 384 Takdir. Hansen tidak tahu berapa banyak dari yang dikatakan Zuting kepadanya adalah nyata. Meskipun dia telah belajar lebih banyak, Hansen sekarang memiliki lebih banyak pertanyaan. Malam kedua setelah Zuting memberitahu Hansen kata-kata itu, Zuting diikat dengan tali khusus yang berhasil melarikan diri. Orang yang bertugas mengawasinya meninggal di tempat dengan semua kulitnya hitam. Jelas, penjaga itu diracun. Zuting tetap dekat dengan anggota kelompok lainnya, tetapi tidak ada yang mendengar apapun. Penjaga itu juga tidak pernah bergerak atau bersuara. Yang Yongcheng hanya menemukan tubuhnya ketika giliran Yang Yongcheng menonton Zuting. Sialan, wajah Yang Yongcheng tegas. Hansen juga mengerutkan kening. Dia telah meremehkan Zuting juga. Dengan keyakinan seperti itu, Zuting seharusnya pergi pada malam pertama. Namun, dia sengaja menunggu sampai dia mengatakan kata-kata itu kepada Hansen. Ketika mereka kembali ke penampungan iman, Ning Yue sudah tiba di sana. Ketika Yang Yongcheng memberitahu Ning Yue apa yang terjadi, Ning Yue hanya tersenyum dan berterima kasih kepada Hansen karena telah menyelamatkan anak buahnya. Ning Yue juga memberitahu Hansen bahwa semua prosedur telah diselesaikan agar Han Yan diterima di sekolah mewah. Kemudian, Ning Yue telah mempersiapkan segalanya dan pergi ke hutan purba lagi. Selama proses itu, dia tidak menyebutkan apapun tentang belati serigala yang terkutuk. Dia juga tidak bertanya dari makhluk mana makhluk itu berasal. Seolah-olah Ning Yue tidak tertarik pada belati dan hanya ingin Hansen membunuh makhluk itu bersama mereka. Hansen mengagumi kesabaran Ning Yue, tidak peduli Ning sebenarnya tidak tertarik pada belati atau hanya berpura-pura. Kesabaran seperti itu adalah kualitas yang langka. Orang-orang seperti Ning Yue akan selalu meluncurkan serangan mematikan dengan cara yang paling tak terduga. Kali ini, kelompok yang berangkat ke hutan purba bahkan lebih kecil daripada yang terakhir. Termasuk Ning Yue dan Hansen, mereka hanya 5. 2 dari 5 adalah orang baru, jadi Hansen hanya tahu Yang Yongcheng dan Ning Yue. Ketiga orang itu telah memaksimalkan poin super geno mereka. Sebelum mereka pergi, mereka semua menyelesaikan evolusi mereka di kolam evolusi di tempat penampungan dan menjadi berevolusi. Sepertinya Ning Yue sangat ingin membunuh makhluk itu. Hansen sedang menghitung apa yang harus dia lakukan. Tidak mungkin dia akan membantu Ning Yue membunuh makhluk itu. Bahkan jika Hansen bisa memastikan bahwa dia adalah orang yang melakukan serangan terakhir, dia masih enggan membiarkan siapapun melihat esensi kehidupan. Tubuh makhluk super akan lenyap, kecuali untuk penanam emas yang mati secara alami. Jika aku bisa tinggal jauh dari sisa kelompok, buat serangan terakhir, dan ambil sari kehidupan tanpa mereka melihatnya, mereka tidak akan tahu tentang keberadaan esensi kehidupan, tetapi hanya bertanya-tanya di mana tubuh itu, Hansen merencanakan. Nings mungkin teman atau musuh. Hansen tidak akan membantu mereka karena mereka masih menjadi tersangka terbesar dalam kematian ayah Hansen. Karena Ning Yue tidak memiliki kesehatan terbaik, ia akan banyak batuk bahkan naik di atas gunung, itulah sebabnya kelompok ini jauh lebih lambat daripada terakhir kali. Ketika mereka sedang istirahat, Hansen akan fokus pada jiwa-jiwa binatang buas yang telah diperolehnya. Di antara semua jiwa buasnya, hanya ada satu yang dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, yang adalah Ksatria Kumbang. Hansen tidak menemukan informasi tentang jiwa binatang buas doppelganger dimanapun dia melihat. Itu adalah jiwa binatang langka pasti. Namun, Hansen tidak tahu bagaimana menggunakannya, yang membuatnya merasa bingung. Hansen telah mencoba banyak cara, tetapi Ksatria Kumbang tidak pernah dipanggil. Doppelganger, bagaimana cara kerjanya? Mungkin dia akan hidup atas nama saya ketika saya mati. Atau,
Bisakah dia melakukan sesuatu untukku seperti aksi ganda? Menyaksikan kumbang ksatria di benaknya, pikir Hansen. Saat Hansen berpikir, dia pergi ke sungai untuk mengambil air. Melihat bayangannya di air, dia teringat sesuatu. Ketika dia bertarung dengan ksatria kumbang akan terus-menerus pergi ke danau. Kelihatannya makhluk itu tidak mandi, karena cuacanya sangat dangkal sehingga hanya kakinya yang basah ketika naik di atas gunung. Doppelganger, danau. Mungkin ksatria kumbang tidak pergi ke danau untuk air, tetapi untuk refleksi. Pada pemikiran ini, hati Hansen melompat. Sialan, ini sangat mudah, tetapi tidak pernah datang padaku begitu lama. Aku sangat bodoh, Hansen hampir berteriak, melihat bayangannya di air. Dia ingin menguji spekulasi itu segera, tetapi anggota kelompok lainnya masih ada di dekatnya. Hansen harus menenangkan diri, kembali ke kemah, dan mulai merebus air. Saat air mendidih, Hansen tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya tentang ksatria kumbang. Jika apa yang saya anggap benar, maka saya bisa menyelesaikan masalah identitas dolar. Sebelum saya pergi ke Second God Sanctuary, jiwa-jiwa binatang yang dimiliki oleh dolar dapat dikembalikan kepada saya di depan umum. Tidak ada yang akan pernah menebak saya dolar lagi. Hansen berpikir untuk dirinya sendiri. Hansen, tidak perlu gugup. Orang-orang lain akan mengalihkan perhatian makhluk itu dan memastikan kamu aman. Yang perlu kamu lakukan adalah meluncurkan serangan mematikan pada saat yang tepat. Aku jamin dengan hidupku selama itu kami berempat masih hidup, makhluk itu tidak akan pernah menyakitimu, kata Ning Yue kepada Hansen sambil tersenyum, berpikir bahwa Hansen linglung karena dia takut pada makhluk itu. Terima kasih banyak, Tuan Ning. Hansen tidak mau menjelaskan. Panggil aku Ning Yue, tolong, kata Ning Yue dan mulai batuk lagi. Dia menutup mulutnya dengan sapu tangan dan berkata, Hansen, apakah Anda percaya pada nasib? Sedikit. Seperti orang normal, Hansen merasa hormat pada takdir, tetapi tidak sepenuhnya mempercayainya. Mungkin kamu tidak percaya ini, tapi aku percaya kita akan menjadi teman saat pertama kali melihatmu. Ning Yue tersenyum dan berkata, kakek buyutku punya teman baik yang nama keluarganya juga Han. Teman itu menyelamatkan hidup kakek buyutku. Mungkin kita bisa menjadi teman seperti itu juga, dan kali ini, izinkan aku menyelamatkanmu. Hansen linglung. Tiba-tiba, sejuta pikiran datang kepadanya. Bab 384, Master Qigong. Hansen tidak percaya bahwa Ning Yue tidak pernah melihat latar belakangnya. Baik kakek buyut Hansen adalah teman Nings, atau kematian ayah Hansen ada hubungannya dengan grup Steri, perilaku Ning Yue aneh. Siapa nama temannya? Mungkin dia ada di keluargaku, Hansen memeriksa sambil tersenyum. Han Jingzi, kata Ning Yue tanpa ragu-ragu. Itu kebetulan seperti itu. Nama kakek buyutku juga Han Jingzi. Mereka bukan orang yang sama, kan? Hansen hanya bertanya. Seharusnya mudah bagi Ning Yue untuk mengetahui informasi seperti itu, jadi tidak perlu bersembunyi. Ning Yue berkata dengan lembut, mereka seharusnya bukan orang yang sama. Teman kakek buyutku jauh lebih tua dari kakek buyutmu, dan dia tidak pernah menikah. Hansen bingung dengan jawaban Ning Yue, dan kemudian mengerti apa yang salah tentang pernyataan Suting. Kakek buyutnya, Han Jingzi bahkan belum lahir ketika suaka dewa pertama kali ditemukan. Namun, jika kakek buyut Hansen bukan teman yang dibicarakan Ning Yue, mengapa dia memiliki izin kerja? Hansen merasa semakin bingung tentang apa yang terjadi dan apa yang Unit 7 lihat di suaka dewa. Seorang teman Nings pasti juga seorang selebritas, kan? Hansen bertanya. Ning Yue tersenyum dan mengangguk. Memang, dia adalah orang yang luar biasa. Dan pada zaman itu, tempat perlindungan dewa baru saja ditemukan. Sebelum umat manusia mulai mendapatkan poin geno dan seni hipergeno dikembangkan, Han Jingzi sudah menjadi Master Qigong yang terkenal. Tuan Qigong. Hansen menjadi kaget. Dia telah belajar di kelas sejarah bahwa para Master Qigong pada dasarnya hanyalah penipu. Bukan itu yang kau pikirkan. Han Jingzi memiliki keterampilan yang luar biasa dan adalah instruktur pasukan khusus Blue Blood, kata Ning Yue sambil tersenyum, tahu apa yang dipikirkan Hansen. Instruktur pasukan khusus Blue Blood. Hansen menjadi lebih terkejut. Pasukan khusus Blue Blood masih merupakan pasukan elit di aliansi. Bahkan anggota biasa dari pasukan khusus Blue Blood adalah yang paling unggul. Mudah untuk mengetahui seberapa bagus pasukan itu. Instruktur pasukan khusus Blue Blood pada saat ini adalah seorang dewa terkenal. Hansen menjadi lebih bingung. Jika kakek buyutnya benar-benar Han Jingzi yang dibicarakan Ning Yue, sepertinya tidak mungkin bagi Hans menjadi sangat miskin. Selain itu, Hansen belum pernah mendengar tentang Qigong di keluarganya. Hansen ingin bertanya lebih banyak tentang instruktur Han, tapi sudah waktunya untuk memulai perjalanan lagi. Ning Yue bangkit dan menyuruh semua orang pergi. Apa yang saya lewatkan? Hansen merasa dia pasti kehilangan sesuatu dalam koneksi ini. Hansen harus menyingkirkan pikiran itu karena mereka sudah mencapai hutan purba. Apa yang paling diperhatikan oleh Hansen adalah bagaimana cara membunuh makhluk super itu. Dia harus membunuh makhluk super, tetapi dia tidak bisa membiarkan sisa kelompok melihat esensi kehidupan, yang bukan sesuatu yang mudah dicapai. Lebih penting lagi, Hansen sejauh ini tidak tahu banyak tentang makhluk itu. Dia harus menggunakan pengetahuan Ning Yue tentang makhluk itu sebelum dia bisa menentukan apakah dia bisa membunuhnya.
Kalau tidak, Hansen akan kembali dan membunuh makhluk itu ketika kelompok itu dibius oleh Zuting. Ning Yue dan Hansen dengan hati-hati dilindungi oleh 3 anggota lainnya, yang sudah menjadi evolver. Dengan indeks kebugaran yang lebih tinggi, mereka merasa tugas lebih mudah. Ketika kelompok 5 datang ke gunung lagi, mereka naik atas perintah Ning Yue kali ini. Gunung itu sangat besar, meskipun tidak curam. Hansen mengikuti mereka untuk naik. Ketika mereka akan mencapai puncak gunung, semua orang menjadi berhati-hati. Diam. Yang Yongcheng yang memimpin kelompok mengisyaratkan mereka untuk diam ketika mereka akan mencapai puncak gunung. Puncak gunung adalah platform batu sekitar setengah hektar. Siput raksasa dengan kulit giok dan tubuh merah sedang beristirahat, tersembunyi di dalam shell. Daging merahnya disembunyikan sepenuhnya. Tuan muda, Tuan Han, tunggu sebentar di sini. Kami akan menyelesaikannya, bisik Yang Yongcheng. Hati-hati, keamanan dulu, Ning Yue mengangguk. 3 evolver setuju dan mendekati makhluk itu. Mereka memanggil busur jiwa binatang buas dan mulai menembakkan panah Z baja ke shell. Bum bum bum. Panah Z baja hancur terhadap shell. Ketiga revolver berubah bentuk menjadi sosok humanoid. Dengan tingkat kebugaran mereka sebagai evolver, mereka menjadi sangat kuat. Hansen memeriksa cara panah Z baja pecah dan menemukan bahwa mereka tidak pecah karena revolvernya kuat, tetapi karena shell seperti giok tampaknya memiliki efek memantul, yang menghancurkan panah. Makhluk super tidak pernah mudah. Hansen berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah mengambil beberapa anak panah, siput itu merentangkan daging merahnya dari cangkang dan mengarahkan pandangannya pada para evolver. Tiba-tiba, itu bergegas ke arah mereka. Jika itu sebelumnya, revolver akan memilih untuk menjaga jarak dari siput. Namun, kali ini mereka harus mendekati siput untuk membuatnya meninggalkan cangkangnya sehingga Hansen bisa membunuhnya dengan belati. Selain itu, para evolver merasa lebih percaya diri karena mereka pada dasarnya mewakili manusia terkuat di First God Sanctuary. Karena itu, mereka tidak takut pada makhluk itu. Segera, mereka mendapati bahwa mereka terlalu naif. Fisik kuat evolver tidak membuat mereka lebih mudah melawan makhluk itu. Bab 385, Makhluk Aneh. Evolver sangat dekat dengan makhluk itu sehingga siput tiba-tiba berubah menjadi ular dengan sayap dan meninggalkan cangkangnya, melemparkan dirinya ke salah satu evolver. Orang itu dengan cepat memegang pedang di ular itu. Yang Yongcheng dan orang lain juga mulai menyerang. Ular tikus bahkan tidak mencoba menghindar dan membiarkan senjata memotong dagingnya. Para evolver menjadi sangat gembira. Saat ini, indeks kebugaran mereka harus lebih dari 30. Dengan senjata darah suci, mereka mungkin tidak bisa memotong cangkangnya, tetapi mereka percaya senjata itu harus melukai daging lunak. Namun, ketika senjata mereka mengenai daging, mereka menyadari betapa salahnya mereka. Bilah tipis memotong daging lunak seolah-olah telah dipotong menjadi lem. Tidak hanya dagingnya yang utuh, tetapi semua kekuatan yang mereka gunakan pada senjata juga diserap. Kemudian, ular merah itu tiba-tiba berubah bentuk. Daging merah bergerak seperti cairan dan membungkus ketiga senjata. Evolver mencoba mengambil senjata mereka, tetapi ternyata itu mustahil. Senjata dibundel bersama dengan kekuatan yang kuat sehingga tidak bisa dikeluarkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa daging merah mulai mengembangkan tentakel yang tampak seperti ular, bergerak ke arah para lelaki. Evolver harus menyerahkan senjata mereka dan kembali. Ketika mereka mencoba memanggil senjata jiwa buas mereka, mereka menemukan itu tidak mungkin lagi. Ketiga senjata itu dibungkus di dalam daging merah dan meleleh. Ketiga evolusi menjadi jengkel. Awalnya, mereka berpikir setelah evolusi mereka dapat menimbulkan ancaman bagi makhluk itu. Namun, saat mereka meluncurkan serangan, mereka kehilangan 3 senjata jiwa binatang suci darah. Daging merah tidak menghentikan serangannya. Tubuhnya bisa dipelintir ke segala bentuk untuk menyerang dalam bentuk apapun, sehingga tidak mungkin bagi orang untuk mempertahankan diri. Di sisi lain, ketiga evolver tidak berani menyentuhnya. Mereka bahkan tidak berani menggunakan senjata mereka dan tiba-tiba terjebak dalam posisi yang canggung. Begitu daging merah menyentuh mereka, bahkan baju besi mereka mulai meleleh, yang tampak mengerikan. Untungnya, meskipun makhluk itu datang sangat cepat setelah keluar dari cangkang, itu tidak secepat serigala terkutuk. Kalau tidak, ketiga revolver itu akan mati sejuta kali. Meski begitu, para evolver hampir tidak bisa sampai ke tempat di mana Hansen dan Ning Yue bersembunyi. Hansen berubah bentuk menjadi ratu peri dan merebut belati serigala yang terkutuk, ingin keluar dan membantu para evolver. Bahkan, dia berusaha mencari kesempatan untuk membunuh makhluk itu sendiri. Sebelum Hansen berlari keluar, Ning Yue menariknya dan berkata dengan tenang, "Jangan terburu-buru. Ini bukan waktunya. Tunggu mereka menggambar makhluk di sini, cari tempat yang bagus, dan pastikan Anda membunuhnya dalam satu serangan." Hansen melirik Ning Yue dan melihat pria itu memiliki wajah kosong, seolah sedang mengobrol di ruang tamunya. Fakta bahwa Ning Yue tidak gugup sama sekali membuat Hansen merasa bahwa ketiga evolusi tidak ada artinya baginya. Melihat melalui pikiran Hansen, Ning Yue berkata dengan tenang, "Jika kamu keluar sekarang, maka risiko yang mereka ambil akan sia-sia." Sebelum Hansen menjawab, Ning Yue memanggil pedang tipis dan berjalan menuju makhluk itu. Hansen terkejut. Ning Yue sangat sakit dan belum berevolusi, jadi mengapa dia pergi ke sana sendiri?
Memegang pedang tipis, Ning Yue dengan cepat menusuk makhluk itu dengan kecepatan yang luar biasa, yang benar-benar mengenai itu. Pedangnya juga tidak terjebak di daging merah. Mengesankan, Ning Yue ini. Meskipun mereka kembar, dia jauh lebih kuat daripada putra surga. Han Sen merasa sedikit terkejut. Dia bisa mengatakan bahwa Ning Yue tidak berevolusi, tetapi Ning Yue mampu mengalihkan perhatian makhluk itu dan menghindari serangannya. Selain itu, keterampilan pedangnya tidak terduga. Meskipun dia hanya memiliki satu gerakan, dia selalu menyerang dalam sudut yang paling mengejutkan. Hanya pedangnya yang bisa diambil dari daging merah yang tak seorang pun dari Evolver berani menyentuh. Meskipun makhluk itu tidak terluka oleh pedangnya, ia menjadi jengkel. Di bawah keadaan yang sangat intens, Ning Yue tampak begitu tenang sehingga Han Sen tidak bisa mengatakan bahwa dia dalam pertempuran yang mematikan. Perilaku para Evolver menjadi semakin terorganisir sejak Ning Yue bergabung dengan mereka. Mereka bergerak di sekitar makhluk itu dan secara bertahap membawanya ke Han Sen. Sangat memalukan bahwa Ning Yue memiliki tingkat kebugaran yang buruk. Indeks kebugarannya harus sekitar 15, jumlah orang normal dengan poin Geno Suci maksimal. Bahkan dengan belati serigala terkutuk, saya tidak berpikir dia bisa membunuh makhluk itu. Setelah menonton sebentar, Han Sen belajar bahwa kecepatan harus menjadi kekuatan utama Ning Yue, yang seharusnya sekitar 20, sedangkan item lainnya harus sekitar 15. Melihat bahwa makhluk itu dituntun kepadanya, Han Sen mencengkeram belati. Dia telah menonton cukup lama untuk menentukan tingkat kebugaran makhluk itu. Selama Han Sen tidak menggunakan mantra dan kelebihan beban, dia bisa melukai makhluk itu dengan belati tetapi tidak bisa membunuhnya, yang diinginkan Han Sen. Dia tidak bisa membunuh makhluk itu di depan kelompok. Akhirnya, makhluk itu mendekati Han Sen. Han Sen berlari keluar tanpa ragu-ragu dan dengan cepat menebas belati ke daging. Daging yang tidak dapat dilukai oleh para evolusionis menggunakan senjata darah suci telah dipotong dalam-dalam oleh belati Han Sen. Cedera itu sekitar 3 inci dan darah segera mengalir. Makhluk itu memekik dan dengan cepat mengecilkan tubuhnya. Yang mengejutkan semua orang, setelah daging merah berkontraksi, lukanya menghilang seolah-olah direkatkan. Han Sen bergabung dengan anggota kelompok lainnya. Namun, tampaknya makhluk itu ketakutan oleh belati serigala terkutuk dan tidak berani menyentuhnya lagi. Itu terus bergerak menjauh dari Han Sen dan menyerang yang lainnya. Meskipun Han Sen menemukan peluang untuk menusuknya beberapa kali, itu tidak berguna. Daging merah memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu dia, batas waktuku berubah bentuk sudah habis, seru seorang Evolver. Murid Ning Yue dikontrak. Dia memerintahkan dengan dingin, ayo mundur. Mendengar Ning Yue, para Evolver mulai kembali bersama dengan Tuan Muda. Namun, Han Sen malah bergerak maju, berjalan menuju makhluk itu. Bab 386, siapa yang bertanggung jawab? Han Sen kurang lebih telah mempelajari kekuatan dan kekurangan makhluk itu. Inilah tepatnya kesempatan yang telah dinanti-nantikannya, batas waktu yang berubah-ubah dari para Evolver telah naik, sehingga mereka tidak lagi berani melawan makhluk itu dari dekat. Selama Han Sen bisa menghadapi makhluk itu sendirian, dia akan memiliki kesempatan. Tuan Han, mari kita kembali dulu. Kami akan mengatur kampanye lain, Ning Yue berseru pada Han Sen dengan alisnya dirajut. Tidak apa-apa, kamu kembali dulu. Ini menakutkan belatianku, jadi aku bisa mencoba lagi, jawab Han Sen, melemparkan dirinya ke daging merah. Ning Yue gagal berbicara dengan Han Sen dan mengejutkannya juga datang kembali, membantu Han Sen mengalihkan perhatian makhluk itu. Namun, Evolver tidak lagi dapat mengambil tekanan untuk melampaui batas waktu. Mereka dengan cepat kembali ke diri mereka sendiri dan menjadi jauh lebih lemah, yang membuat situasi menjadi lebih buruk. Aduh, lengan seorang Evolver tersapu oleh daging merah, dan ototnya tiba-tiba meleleh, tulang-tulangnya terbuka. Han Sen mengambil kesempatan ini untuk membuat potongan daging merah lagi. Kali ini, sepertinya dia telah memotong bagian vital makhluk itu, yang segera memekik dan kembali ke cangkangnya, tidak pernah keluar lagi. Han Sen mendekati Shell dan dengan cepat memotongnya. Ding! Han Sen merasakan kekuatan yang kuat datang, hampir membuatnya tidak mungkin untuk memegang belati, sementara cangkang hanya tersisa dengan tanda putih. Biarkan aku mencoba dengan belati. Yang Yongcheng mendekati Han Sen dan berteriak. Han Sen tidak menjawab, mundur, dan melihat ke seluruh kelompok. Sikapnya jelas. Han, aku tidak akan membohongimu. Kamu seharusnya bisa melihat bahwa makhluk ini sangat berbeda dari semua makhluk yang telah kita lihat. Mungkin itu makhluk yang melampaui makhluk darah suci. Jika kita bisa mendapatkannya binatang buas dan bertemu, manusia akan membuat lompatan lain dalam sejarah evolusi. Kekuatan Anda tidak cukup untuk memecahkan cangkangnya. Anda dapat memilih untuk meminjamkan kami belati atau menjualnya kepada kami. Setelah kami berhasil, Anda dapat memiliki setengah dari manfaatnya, kata Ning Yue. Sebelum Han Sen menjawab, tentakel daging merah mencapai dari bawah cangkang pada sebuah Evolver. Orang itu memperhatikan reaksi Han Sen dan tidak menghindar tepat waktu. Dia ditangkap oleh daging merah dan dengan cepat ditarik ke dalam cangkang. Darah tumpah, dan teriakan terdengar. Orang itu menjadi terdiam sesaat, mengejutkan seluruh kelompok. Saat Ning Yue hendak mengatakan sesuatu, makhluk itu bergerak ke arah tebing dengan cangkang di punggungnya. Han Sen menggunakan belati untuk mengiris daging merah yang terpapar di bawah cangkang, yang tidak banyak membantu karena cedera sembuh dengan cepat.
Makhluk itu melanjutkan ke tebing yang berbentuk seperti piramida terbalik. Makhluk itu dengan cepat turun dan menempelkan dirinya ke dinding gunung, sementara tidak ada manusia yang memiliki kemampuan seperti itu. Tuan Han, apa pendapat Anda tentang saran saya? Ning Yue bertanya. Maaf, aku tidak tertarik meminjamkan atau menjual belati, kata Han Sen pelan. 5 jiwa binatang suci darah untuk belati. Dan kamu masih bisa menyimpan setengah dari daging setelah kita membunuh makhluk itu, kata Ning Yue dan tiba-tiba menikam pedang di tenggorokan Han Sen. Langkah ini sangat tidak terduga di tengah-tengah kalimat yang bahkan seorang evolver seperti Yang Yongcheng mungkin akan terbunuh. Namun, Han Sen adalah ahli dalam aspek ini. Saat ketika Ning Yue pindah, Han Sen telah memegang belati juga. Retak. Pedang Ning Yue dipotong setengah oleh belati serigala terkutuk. Ning Yue tampak terkejut, tetapi tidak berhenti menyerang Han Sen. Yang Yongcheng dan evolver lainnya membantu Ning Yue juga. Tampaknya mereka telah memutuskan untuk membunuh Han Sen. Huang Fu Pincing bilang kamu adalah seseorang yang selalu menuruti aturan. Sepertinya dia salah. Han Sen bergerak di sekitar 3 orang, menggunakan belati untuk membela diri. Aku hanya mengikuti aturan karena aku tidak ingin orang lain takut padaku dan salah paham. Kamu bukan orang yang membuatku takut. Ning Yue sangat tenang. Dia memanggil pedang tipis lain. Meskipun tampaknya gaya yang berbeda, itu masih jiwa binatang suci darah. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa mendapatkan belati, kata Han Sen. Aku lebih suka tidak memilikinya daripada membiarkan orang lain memilikinya. Pedang Ning Yue menjadi semakin cepat dan mematikan. Kedua evolver juga melakukan yang terbaik untuk menyerang Han Sen dengan cara sekuat mungkin. Huang Fu Pincing benar, kamu memang orang yang menakutkan. Namun, ada satu hal yang kamu lakukan salah, Han Sen menghindari beberapa serangan dan berkata. Apa itu? Ning Yue tidak menghentikan pedangnya. Kamu salah paham siapa yang bertanggung jawab di sini, kata Han Sen dengan tenang. Dia tiba-tiba memegang belati ke belakang dan gerakan kakinya menjadi sangat aneh. Jantungnya berdetak seperti mesin, dan Han Sen tidak lagi menjadi dirinya beberapa saat yang lalu. Saat Han Sen melewati Ning Yue, belati di tangannya bergerak seperti air, memotong tombak di tangan Yang Yongcheng. Dalam sekejap, Han Sen pindah ke evolver lain dan memenggalnya. Darah tergagap di mana-mana. Ning Yue membeku sebentar, Yang Yongcheng berteriak. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Han Sen bisa meningkatkan kekuatannya dengan sangat tiba-tiba. Ketika dikepung oleh 2 evolver dan Ning Yue, Han Sen bahkan membunuh seorang evolver. Kamu juga seorang evolver. Yang Yongcheng membelalakkan matanya. Kecuali Han Sen adalah seorang evolver, Yang Yongcheng tidak bisa menjelaskan kecepatan dan kekuatan Han Sen. Kamu tahu sudah terlambat, Han Sen bergerak seperti angin, berlari melewati Yang Yongcheng. Yang Yongcheng menjadi kaget. Dengan kecepatannya, dia bahkan tidak bisa bergerak dalam waktu. Yang bisa dia lakukan adalah memanggil pedang untuk memblokir belati Han Sen. Retak. Kedua belati dan leher Yang Yongcheng dipotong oleh belati serigala yang terkutuk seolah-olah mereka terbuat dari tahu. Bilahnya patah, dan orang itu terbunuh. Tubuh tanpa kepalanya jatuh ke tanah. Ning Yue menyaksikan Han Sen. Setenang dia, hatinya tenggelam. Setelah semua perhitungan, dia gagal memprediksi kekuatan Han Sen. Di bagian VIP, Han Sen hanya menunjukkan seberapa tajam belati itu. Ning Yue tidak tahu bahwa Han Sen memiliki kekuatan evolver juga. Aku benar bahwa kita adalah tipe orang yang sama. Ning Yue tersenyum tiba-tiba. Dia memiliki penilaian yang lebih baik daripada Yang Yongcheng yang sudah berevolusi dan dia tidak berencana melarikan diri, karena dia tahu sangat jelas bahwa kecepatannya jauh lebih buruk daripada Han Sen. Mungkin ketika dia berbalik, kepalanya tidak lagi berada di pundaknya. Bab 387, Jiwa Binatang Bekicot Darah. Ada kata terakhir. Han Sen tidak menjawab tetapi bertanya. Ning Yue batuk dan berkata, mungkin Anda tidak tahu bahwa ada jenis jiwa buas bernama doppelganger. Orang yang berdiri di depan Anda hanyalah seorang doppelganger. Bahkan jika Anda membunuh saya segera, Anda hanya akan menghancurkan binatang buas. Jiwa, jadi bagaimana kalau kita bicara baik-baik saja? Han Sen tidak berbicara tetapi berjalan menuju Ning Yue dengan belati di tangannya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membuktikan kepadamu bahwa aku hanyalah makhluk buas, kata Ning Yue kepada Han Sen dengan alisnya dirajut. Aku percaya kamu, kata Han Sen dan langsung memenggal Ning Yue dengan belati. Di Fight Shelter, Ning Yue yang sedang minum teh bergumam pada dirinya sendiri, ini satu-satunya jiwa binatang doppelganger darah suci saya. Guru saya benar, saya masih belum cukup tenang. Ning Yue menyesap tehnya tetapi tidak bisa berhenti memikirkan Han Sen. Menonton tubuh Ning Yue menghilang di depannya, Han Sen tidak kesal, tapi senang. Dia sudah menebak apa yang bisa dilakukan oleh makhluk buas jiwa. Setelah menyaksikan betapa menakjubkannya doppelganger Ning Yue, Han Sen sangat senang bahwa dia memiliki ksatria kumbang. Namun, itu bukan masalah yang mendesak. Han Sen dengan cepat memanggil sayap naga berbulu ungu dan terbang menuruni tebing. Han Sen telah mempelajari segala sesuatu tentang makhluk itu dan tahu bahwa dia bisa membunuhnya. Belati serigala terkutuk, 43 poin super geno, bita mantra dan overload, bersama-sama memberi Han Sen kemampuan untuk melawan beberapa makhluk super. Growler emas jelas di luar kemampuan Han Sen.
Namun, siput raksasa ini adalah makhluk super lemah. Itu lebih atau kurang pada tingkat yang sama dengan serigala terkutuk, yang bisa Hansen bunuh. Hansen terbang menuruni tebing dan melihat siput raksasa sudah berjalan setengah tebing. Hansen mengepakkan sayapnya dan menendang shell, mencoba mengirim siput ke tebing. Namun, makhluk itu menempel pada batu dan tidak bergerak sama sekali. Kaki Hansen, di sisi lain, hampir terlepas. Hansen lagi menggunakan belati serigala terkutuk untuk memotong di cangkang giok makhluk itu. Dengan mantra kesesatan dan kelebihan mencapai ekstrimnya, Hansen dilengkapi dengan kekuatan luar biasa. Belati serigala yang terkutuk itu bergerak melintasi udara dan mengenai cangkangnya, membuat suara logam. Shell ditinggalkan dengan tanda sedalam 1 inci. Efek memantul juga dialihkan oleh Hansen. Ding ding ding. Di udara, Hansen berulang kali memotong kulit giok, membuat tanda sedalam 1 inci setiap kali. Segera, tanda-tanda itu ada di seluruh kulit giok. Makhluk itu berubah lagi menjadi tentakel, mencoba mengikat Hansen. Namun, belati terus memotong di tentakel, tidak ada yang berhasil mendekati Hansen. Kiri, kanan, kiri, kanan. Dengan kekuatan yang sangat kuat, belati terus memotong kulit giok dan memperdalam tanda pada kulit. Suara logam hampir tanpa henti. Ledakan. Akhirnya, setelah menerima ratusan atau ribuan serangan, cangkang batu giok dipecah oleh belati menjadi beberapa bagian dan jatuh di bawah tebing. Tanpa perlindungan kulit giok, daging merah mengeluarkan pekikan dan melemparkan dirinya ke Hansen dalam bentuk tentakel. Hansen tampak sangat tenang. Dia memegang belati dan memotong semua tentakel, mendekati bagian penting dari daging merah pada saat yang sama. Suara mendesing. Serangan Hansen mematahkan daging merah dan memotong 2 mata makhluk itu. Makhluk itu tiba-tiba menjerit. Itu tidak bisa lagi menempelkan tubuhnya ke tebing dan jatuh. Siput darah makhluk super terbunuh. Jiwa siput darah makhluk super diperoleh. Esensi kehidupan tersedia. Daging tidak bisa dimakan. Mendengar suara itu di benaknya, Hansen hampir mengerang dalam kebahagiaan. Itu memang makhluk super. Dia tidak hanya memperoleh esensi kehidupannya, tetapi juga memiliki jiwa binatang buas. Luar biasa. Hansen sedang dalam mood yang bagus. Ketika sampai di dasar lembah, tubuh siput darah hampir semuanya hilang. Kristal merah seukuran kepalan jatuh di tanah. Hansen mengambil kristal merah dan mulai menjilatnya. Kristal mencair menjadi darah seperti cairan dan Hansen menelan dengan rakus. Esensi kehidupan siput darah makhluk super dimakan. 1 poin super geno diperoleh. Esensi kehidupan siput darah makhluk super dimakan. 1 poin super geno diperoleh. Mendengar suara yang menyenangkan dan merasakan aliran hangat mengisi tubuhnya, Hansen merasa di atas dunia. Itu hampir seperti dia di surga. Esensi kehidupan siput darah memberikan 9 poin super geno untuk Hansen. Menambahkan ke 43 poin yang sudah dimilikinya, Hansen saat ini memiliki 52 poin super geno dan kebugarannya semakin ditingkatkan. Manusia di Vesgat Sanctuary bisa mencapai 15 dalam indeks kebugaran ketika memaksimalkan keempat jenis geno poin. Sebagian besar orang akan dapat mencapai 20 dalam beberapa hal, yang sudah menjadi batas manusia dapat mencapai di tempat suci dewa pertama. Setelah berevolusi, orang-orang seperti ini akan mendapatkan tubuh suci, yang akan meningkatkan indeks kebugaran mereka menjadi sekitar 30. Pada saat itu, mereka dapat mencapai hampir 40 dalam 1 atau 2 aspek. Namun, Hansen belum berevolusi, dan indeks kebugarannya sudah melewati 20 kali lipat. Namun, semua aspek kebugaran Hansen agak seimbang. Hansen dihitung berdasarkan kondisinya sendiri. Ketika ia memaksimalkan poin geno suci dan poin super geno, indeks kebugarannya harus lebih dari 30 tanpa peningkatan tambahan, yang akan sama dengan seorang evolver dengan tubuh suci. Hansen berharap untuk mengalami evolusi dan fisiknya ditingkatkan. Pada titik itu, kebugarannya harus mencapai tingkat yang luar biasa. Selain itu, yayasan akan berarti dunia bagi perkembangan masa depannya. Itu akan menentukan bagaimana dia tampil setelah menjadi surpaser atau setengah dewa. Hansen tidak mau ketinggalan peluang. Dia ingin berevolusi sebaik mungkin. Tingkat kebugaran evolver mutan adalah sekitar 20, dan tingkat kebugaran evolver darah suci sekitar 30. Jadi bagaimana dengan super evolver? Tubuh super pertama dalam umat manusia, pikiran itu membuat darah Hansen mendidih. Dia berharap dia bisa segera mengisi poin super genonya dan menjadi super evolver. Bab 388, Armor Super Pet. Hansen menemukan tempat tersembunyi dan mulai menghargai jiwanya yang super yang baru diperoleh dalam kegembiraan. Jenis jiwa binatang dari siput darah makhluk super, baju zirah hewan peliharaan. Armor hewan peliharaan. Apakah jiwa binatang buas ini digunakan pada hewan peliharaan? Hansen belum pernah mendengar tentang jiwa binatang buas seperti itu. Merasa bingung, Hansen ragu-ragu dan memanggil Meowth. Dia kemudian menggunakan baju zirah hewan peliharaan super di Meowth. Tiba-tiba, bayangan siput darah melekat pada Meowth dan kemudian berubah menjadi shell giok transparan, menutupi seluruh tubuh Meowth, yang sekarang tampak seperti patung batu giok. Lari, Meowth. Hansen bertanya-tanya apakah Meowth masih bisa berlari cepat mengenakan baju besi seperti itu. Meowth meraung dan berangkat seperti petir. Dalam sekejap,
Meowth hampir 200 kaki jauhnya, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Han Sen terkejut. Tampaknya armor hewan peliharaan tidak memengaruhi kecepatan Meowth tetapi meningkatkan kebugarannya. Han Sen memanggil Meowth kembali dan memukulinya dengan keras. Tampaknya armor hewan peliharaan super memiliki pertahanan yang luar biasa, yang jauh lebih baik daripada baju besi darah suci Han Sen. Tanpa menggunakan belati serigala terkutuk, Han Sen bahkan tidak bisa menghancurkan baju sirah hewan peliharaan super. Beruntung. Aku sangat beruntung. Dengan armor hewan peliharaan yang super, Meowth seharusnya bisa mengambil serangan dari beberapa makhluk super. Dengan hewan peliharaan super seperti tangku, aku tidak perlu menyelidiki dan mengambil risiko pada diriku miliki ketika berburu makhluk super lain. Han Sen menjadi sangat senang dan mencium Meowth di dahinya. Han Sen memanggil Raja Cacing Batu Emas dan Malaikat Suci, mencoba untuk melengkapi mereka dengan baju sirah hewan peliharaan yang super. Pet belum berubah. Tidak dapat menggunakan baju besi. Han Sen mendapat petunjuk mengatakan kepadanya bahwa itu tidak dapat digunakan. Hanya hewan peliharaan yang ditransformasi yang bisa menggunakan armor hewan peliharaan super. Untungnya, Raja Cacing Batu Emas harus segera bertransformasi. Han Sen berpikir dia harus membunuh satu atau dua makhluk darah suci untuk memberi makan Raja Cacing Batu Emas. Namun, Han Sen tidak berminat. Dia sedang memikirkan sesuatu yang lain, yang merupakan kemampuan ksatria kumbang. Ning Yue telah menunjukkan kepadanya kekuatan jiwa binatang buas doppelganger. Setelah menghabiskan banyak hari dengan Ning Yue, Han Sen bahkan tidak bisa mengatakan itu hanya doppelganger. Kemampuan semacam ini benar-benar tidak bisa dipercaya, yang juga cukup berarti bagi Han Sen. Dia akan berevolusi, dan jiwa-jiwa binatang buas milik dolar semakin tidak berguna. Meskipun dia bisa menjualnya menggunakan nama dolar, hal-hal yang dia dapatkan tetap akan ditelusuri kembali ke Han Sen. Dengan doppelganger, Han Sen bisa menjadi dua orang pada saat yang sama dan membeli jiwa-jiwa binatang buas yang terjual. Tidak ada yang tahu hubungan antara dirinya dan dolar, yang sempurna. Han Sen tidak bisa menunggu untuk mengetahui apakah ksatria kumbang akan bekerja dengan cara yang sama dengan jiwa binatang buas Ning Yue. Han Sen kembali ke Fight Shelter semalam dan berteleportasi kembali ke Black Hawk. Dia kemudian pergi ke kamar kecil di asramanya. Menyaksikan bayangannya di cermin, Han Sen memanggil ksatria kumbang lagi. Sebelumnya, ksatria kumbang tidak bisa dipanggil. Namun, kali ini keluar dari pikiran Han Sen. Tanpa jeda, ksatria kumbang memasuki cermin. Riak muncul di cermin ketika ksatria kumbang berjalan masuk. Setelah kumbang ksatria ada di cermin, itu mengintegrasikan dirinya dengan refleksi Han Sen dan berjalan keluar dari cermin. Melihat ksatria kumbang yang terlihat persis seperti dirinya, Han Sen membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa mulai menggambarkan kegembiraan yang dia rasakan. Setelah serangkaian percobaan, Han Sen merasa semakin senang. Dia bahkan bisa memanipulasi tubuh ksatria kumbang dari perspektif jiwa binatang. Meskipun kumbang ksatria telah menjadi Han Sen, fisiknya masih sama dengan jiwa binatang buas, sangat berbeda dari Han Sen. Untuk kepuasan Han Sen, doppelganger bisa menggunakan jiwa binatang seperti manusia normal, selama Han Sen mentransfer jiwa binatang ke dalamnya. Persis seperti yang saya pikirkan. Dengan cara ini, identitas dolar tidak lagi menjadi masalah. Han Sen bertanya-tanya bagaimana dia bisa mentransfer jiwa binatang dolar untuk dirinya sendiri tanpa mengungkapkan rahasianya. Namun, dia hanya bisa melakukan itu ketika dia kembali ke Steel Armor Shelter. Kalau tidak, orang akan tetap menghubungkannya dengan dolar. Keesokan paginya, Han Sen bersiap untuk kembali ke Steel Armor Shelter. Karena dia sudah membunuh makhluk super dan memusuhi Ning Yue, itu bukan ide yang baik untuk tinggal di Fight Shelter. Tuan Han, bagaimana kalau kita menemukan tempat untuk berbicara? Sebelum Han Sen meninggalkan Fight Shelter, Ning Yue berdiri di depannya, dengan senyum lembut seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi antara Han Sen dan dia. Apakah ada sesuatu untuk dibicarakan di antara kita? Han Sen melihat sekeliling dan tidak melihat orang yang mencurigakan. Aku sendirian, dan kamu bisa memutuskan di mana kita bicara. Ning Yue tersenyum dan berkata. Han, persaingan dan bisnis tidak boleh dicampur. Jika Anda sudah membunuh makhluk itu, saya bersedia membayar untuk dagingnya. Jika Anda bersedia menjual jiwa binatang buas, itu akan lebih baik. Saya dapat menerima berapapun harga yang Anda sebutkan. Tuan muda, apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa membunuh makhluk itu sendirian? Han Sen menjilat bibirnya dan berkata. Sebelumnya saya tidak percaya itu. Namun, setelah hari itu, saya tidak lagi berani berpikir begitu. Anda bukan orang biasa, kata Ning Yue dengan sungguh-sungguh. Tuan muda, kamu memberi saya terlalu banyak pujian. Namun, saya tidak sekuat yang Anda pikirkan. Han Sen berhenti dan berkata, Anda tahu dengan jelas ketika saya kembali dan apakah saya telah membawa daging kembali. Apalagi yang saya lakukan perlu dikatakan. Tentu, Ning Yue tahu apa yang dimaksud Han Sen. Makhluk itu besar dan punya banyak daging. Han Sen kembali pada hari yang sama. Jika dia mendapatkan dagingnya, tidak mungkin baginya untuk selesai memakannya. Namun, Han Sen tidak membawa apa-apa. Tapi makhluk itu menghilang, Ning Yue menatap mata Han Sen dan berkata. Saya juga pergi ke lembah dan tidak menemukan makhluk itu. Jika Anda bertanya kemana ia pergi, saya harus mengecewakan Anda lagi. Han Sen tidak takut bahwa Ning Yue tidak akan mempercayainya.
Sejauh ini, tidak ada yang tahu bahwa tubuh makhluk super akan menghilang setelah terbunuh. Tidak peduli seberapa pintar Ning Yue, dia tidak akan tahu tidak ada daging untuk memulai. Ning Yue memperhatikan Han Sen untuk sementara waktu tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tertawa kecil dan bertanya, apa rencanamu nanti? Bagaimana kalau kita terus berkolaborasi? Tidak, terima kasih. Sejujurnya, aku takut. Han Sen melambaikan tangannya dan berjalan menuju pintu keluar dari tempat perlindungan. Aku akan kembali ke Steel Armor Shelter. Lupakan kolaborasi. Aku terlalu tua untuk itu semacam sensasi. Bab 389, Rencana untuk memaksimalkan poin Geno Suci. Ning Yue tidak menghentikan Han Sen tetapi masih mengirim seseorang untuk mengikutinya. Meskipun Han Sen merasa dia diikuti, dia tidak bermaksud menyingkirkan ekornya. Han Sen kembali ke shelter armor baja seperti biasa. Ning Yue menerima pesan itu dan mengerutkan kening. Benarkah dia tidak membunuh makhluk super itu? Makhluk super itu memiliki setidaknya 400 pon daging. Dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin bagi Han Sen untuk menyelesaikan dagingnya. Jika dia menyembunyikan daging di suatu tempat, maka dia seharusnya tidak kembali ke Steel Armor Shelter. Lagi pula, daging mudah rusak. Jika Han Sen menyembunyikan daging itu, setelah dia kembali dari Steel Armor Shelter, daging itu tidak lagi dapat dimakan. Jika dia tidak membunuh makhluk itu, kemana makhluk itu pergi? Ning Yue merasa ada sesuatu yang salah tetapi tidak bisa mengatakan apa. Han Sen kembali ke Steel Armor Shelter, bertanya-tanya di mana dia bisa membunuh beberapa makhluk suci darah untuk memaksimalkan poin genonya yang sakral dan membantu Raja Cacing Batu Emas bertransformasi. Mungkin aku harus pergi ke Gurun Iblis. Han Sen masih berpikir tentang Raja Rubah Darah Suci dan Raja Binatang Hitam Darah Suci. Entah akan membuat makanan ringan yang bagus untuk Raja Cacing. Han Sen selalu ingin membunuh Raja Rubah tetapi tidak pernah menemukan kesempatan yang baik. Beberapa waktu yang lalu, dia tidak dapat membunuhnya. Ketika dia mampu membunuhnya, dia tidak dapat menemukan makhluk itu. Raja Binatang Hitam Bulu Suci Darah Suci adalah makhluk yang bisa menghasilkan jiwa binatang suci darah terbang langka. Sangat memalukan bahwa Han Sen tidak membunuhnya terakhir kali. Jika Han Sen bisa mendapatkan jiwa binatang dari Raja Binatang Hitam Darah Suci-Suci, dia bisa menjual sayap naga berbulu ungu, yang telah dilihat oleh terlalu banyak orang. Karena Han Sen telah mencapai kesimpulan, dia tidak kembali ke Steel Armor Shelter, tetapi pergi ke Devil Desert secara langsung. Rubah. Binatang hitam berbulu. Di mana kamu? Han Sen naik di belakang Raja Cacing Batu Emas dan memasuki Gurun Iblis. Meskipun Raja Cacing Batu Emas belum berubah, itu adalah ukuran yang signifikan dan berbaris lebih cepat di pasir dibandingkan dengan Meout. Memasuki gurun lagi, Han Sen tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Dia dikejar oleh Raja Rubah Darah Suci dengan putus asa tetapi bisa membunuhnya dengan satu tembakan hari ini, tidak peduli seberapa liciknya itu. Tak lama setelah Han Sen memasuki Gurun Iblis, dia melihat banyak makhluk mati. Tampaknya beberapa orang sudah membersihkan jalan setapak. Saat Han Sen bertanya-tanya apakah dia harus memilih arah yang berbeda, dia mendengar raungan makhluk dan berteriak pada manusia. Karena suara tidak jauh, Han Sen memerintahkan Raja Cacing Batu Emas untuk pergi ke sana. Han Sen melihat sekelompok orang yang sedang berburu. Kelompok ini dipimpin oleh Yuan dan King. Raja Cacing Batu Emas sangat menarik perhatian sehingga Yuan dan King melihatnya dari jauh. Mereka menyadari bahwa itu adalah hewan peliharaan Han Sen dan merasa lega. Karena mereka berburu ular batu, mereka tidak menyapa dan berjuang lebih keras. Kelompok itu cukup terorganisir seolah-olah mereka adalah tentara. Mudah bagi mereka untuk berburu ular batu, jadi Han Sen tidak bergabung dengan mereka, tetapi menonton di gundukan di dekatnya. Menonton King dan Yuan membantai makhluk-makhluk itu, Han Sen merasa begitu banyak waktu telah berlalu. Kedua bocah ini adalah pemula yang dia gunakan untuk mengajar dan melindungi. Namun, mereka telah menjadi tuan yang bisa membela diri, yang membuat Han Sen merasa agak emosional. Sudahkah saya menjadi tua? Han Sen menyentuh dagunya, yang sangat halus, dan diingatkan bahwa dia baru berusia hampir 20 tahun. Karena dia telah berlatih jade skin, Han Sen memiliki kulit yang sangat lembut seperti gadis remaja. Bahkan selama beberapa waktu ia terpapar angin dan sinar matahari, kulitnya tetap lembut dan adil. Ini adalah fitur yang terlalu jelas. Han Sen berpikir, jika dia tidak melakukan ereksi setiap pagi, dia bertanya-tanya apakah dia akan menjadi wanita jika dia terus berlatih hipergeno seni ini. Han Sen tampak berusia sekitar 18 tahun, lebih muda dari dia sebenarnya. Untungnya, ia memiliki fitur wajah jantan. Kalau tidak, dia mungkin keliru sebagai wanita sejati. Lagi pula, sangat jarang bagi seorang pria untuk memiliki kulit seperti ini. Saudaraku, bagaimana bisa kamu di sini? Saat Han Sen tenggelam dalam pikirannya, Yuan dan King selesai berburu ular batu dan berjalan ke Han Sen. Aku berencana untuk memburu beberapa makhluk suci darah di Gurun Iblis dan memaksimalkan poin genoku yang suci. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Han Sen keluar dari belakang Raja Cacing Batu Emas dan berkata sambil tersenyum. Oh, kamu akan pergi lebih jauh ke padang pasir. Bawa kami bersamamu. Kami hanya akan mengawasimu dan jangan khawatir tentang kami mencuri makhlukmu, kata Yuan, menatap Han Sen penuh harap.
Oke, kita bisa pergi bersama. Kamu bisa berburu makhluk itu juga, yang seharusnya menyenangkan. Han Sen tersenyum dan berkata. Han Sen sebenarnya berpikir, maaf, Yuan dan King. Bunuh sebanyak mungkin makhluk mutan yang kamu inginkan, tetapi semua makhluk suci darah adalah milikku. Saat ini, Han Sen dilengkapi dengan busur dan panah darah suci. Dengan keterampilan dan kekuatan memanahnya, makhluk suci darah bahkan tidak bisa mengambil panah darinya. Tidak mungkin bahwa anak laki-laki bisa mengambil makhluk suci darah dari Han Sen. Haha, maka kita akan melakukan yang terbaik. Jangan marah jika kita mengambil makhluk darimu, kata Yuan, nyengir. Jangan khawatir, aku tidak jauh dari memaksimalkan pada poin genos suci dan bisa menunggu 1 atau 2 hari. Selain itu, tidak akan mudah bagimu untuk mencuri makhluk dariku. Jika kamu memiliki kemampuan seperti itu, saya akan lebih bahagia daripada gila, kata Han Sen sambil tersenyum. Memaksakan poin genos suci sama sekali bukan masalah besar, belum lagi kamu belum mencapai itu, kata pemuda itu dengan bibir melengkung. Pria muda itu berusia sekitar 17 tahun dan memiliki potongan rambut bach. Sepertinya dia tidak senang dengan kenyataan bahwa Han Sen memperlakukan mereka seperti anak-anak. Bukan masalah besar, aku memasuki tempat perlindungan dewa 2 tahun lebih awal dari yang kamu lakukan, kata Han Sen sambil tersenyum, melihat bahwa Yuan dan King berkedip padanya. Han Sen tidak ingin terlalu serius dengan seorang remaja. Memasuki tempat perlindungan dewa sebelumnya tidak berarti kamu lebih kuat. Karena kamu telah mengatakan bahwa kita bebas untuk berburu makhluk itu, mari kita lihat siapa yang bisa berburu makhluk berdarah suci terlebih dahulu, desak remaja itu. Oke, Han Sen mengangguk dan berkata, masih tersenyum. Bab 390, membunuh makhluk darah suci yang tidak kamu lihat. Sekelompok orang melanjutkan jalan mereka ke gurun iblis. Pada malam hari, ketika mereka sedang istirahat, Yuan berbisik kepada Han Sen ketika remaja itu tidak berada di dekatnya, saudaraku, Hai Yun sombong karena kakeknya adalah Hai Mingwei. Jangan pedulikan dia. Senator Hai Mingwei. Han Sen terkejut mendengarnya. Hai Mingwei adalah seorang senator dan setengah dewa, mungkin pejuang terbaik di antara semua manusia. Ketika Han Sen baru saja memasuki tempat perlindungan dewa, Hai Mingwei menjadi manusia pertama yang telah membunuh makhluk suci darah dewa. Sejauh ini, tidak ada yang bisa mengikuti contoh itu. Hai Mingwei dinobatkan sebagai pejuang terbaik, dan kandidat presiden aliansi yang paling mungkin. Han Sen telah mendengar desas-desus bahwa orang-orang Hais adalah salah satu klan yang mewarisi seni bela diri kuno, itulah sebabnya Hai Mingwei bisa mencapai levelnya. Yuan mengangguk dan berkata, Hai Yun adalah satu-satunya anak lelaki di generasinya, itulah sebabnya mengapa seluruh klan mengambil pendidikannya dengan sangat serius. Karena dia secara acak ditugaskan ke Steel Armor Shelter, baik keluarga saya dan keluarga King mengatakan kepada kami untuk menjaganya tetap aman, jika sesuatu terjadi padanya, kita berdua akan bertanggung jawab. Hanya saja, jangan pedulikan dia, saudara. Han Sen mengangguk. Dia tidak bermaksud menganggap Hai Yun dengan serius. Namun, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang-orang Hais benar-benar mewarisi seni bela diri kuno. Yuan melengkungkan bibirnya dan berkata, sebagian besar senator ada hubungannya dengan seni bela diri kuno, yang memberi mereka keuntungan besar ketika mereka memasuki tempat perlindungan dewa. Jika tidak, mereka tidak akan mendapat keuntungan. Mereka yang bertarung sendiri pada dasarnya semua di dalam rumah. Baik untuk tahu, ini adalah pertama kalinya Han Sen mendengar tentang hal-hal ini, jadi dia merasa cukup tertarik dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Yuan. Yuan juga tidak tahu banyak. Beberapa anggota keluarganya ada di DPR. Meskipun mereka tahu sesuatu tentang senat, mereka tidak tahu banyak. Ketika mereka berangkat lagi, Hai Yun sangat aktif, membunuh hampir semua makhluk yang mereka lihat. Kebugarannya sangat bagus, dan teknik yang ia gunakan sangat mengesankan, banyak yang belum pernah dilihat Han Sen sebelumnya. Mereka mungkin adalah rahasia orang-orang Hais. Setiap kali Hai Yun membunuh makhluk, dia akan melirik Han Sen dengan menantang. Namun, Han Sen tetap tenang dan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Hal terbesar yang dibunuh Hai Yun adalah 1 atau 2 makhluk mutan, yang Han Sen tidak tertarik sama sekali. Dia sedang tidak ingin memainkan permainan anak-anak. Hari ketiga ke padang pasir, ketika mereka berbaris, Han Sen tiba-tiba tampak terkejut saat dia menatap cakrawala. Dia menghentikan kudanya dan memanggil busur tanduk dan panah ikan bertulang. Saudaraku, apa yang terjadi? Melihat Han Sen bertingkah seperti itu, semua orang menjadi khawatir. Namun, mereka tidak melihat apa-apa di dekatnya. Binatang hitam berbulu. Raja juga ada di sini. Han Sen menunjuk ke cakrawala dan berkata. Han Sen cukup senang. Ini tidak jauh dari tempat dia bertemu dengan binatang hitam berbulu terakhir kali. Luar biasa dia melihat mereka lagi. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Anggota kelompok lainnya melihat ke arah yang ditunjuk oleh Han Sen. Yang bisa mereka lihat hanyalah beberapa titik hitam. Aku bertanya-tanya apakah itu benar. Kamu jauh dari makhluk. Bahkan jika kamu bisa melihat mereka, apa gunanya mengeluarkan busurmu? Kamu bahkan tidak bisa melukai makhluk biasa pada jarak seperti itu, apalagi yang suci makhluk darah, kata Hai Yun dengan bibir melengkung. Han Sen tidak menjawab tetapi menarik busur tanduk ke penuh. Menuju cakrawala untuk sementara waktu, Han Sen tiba-tiba menembakkan panah ikan bertulang. Bayangan abu-abu terbang ke arah langit dan segera menghilang di depan mata orang-orang.
Tidak ada yang tahu kemana panah itu pergi. Untuk sesaat, mereka mendengar tangisan melengking dari jauh. Kelompok itu sangat gembira. Yuan memandang Han Sen dan bertanya, "Saudaraku, kamu mengerti?" Han Sen mengangguk dengan penuh semangat. Suara di benaknya membuatnya sangat bahagia sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Makhluk suci darah Raja Binatang Hitam Bulu terbunuh. Jiwa binatang Raja Binatang Hitam Bulu didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno suci. Han Sen terkejut mendapatkan jiwa binatang dari makhluk itu. Dia merasa keberuntungannya semakin membaik baru-baru ini. "Saudaraku, apakah kamu benar-benar membunuh binatang hitam bulu suci darah?" King tidak percaya apa yang terjadi. Dia menatap matanya lebar-lebar, karena dia tidak melihat seperti apa bentuk binatang berbulu hitam itu. Han Sen mengangguk. Hai Yun mendengus dan mendesak tunggangannya untuk berlari di tempat panah itu jatuh. Dia tidak percaya bahwa bahkan sebelum dia melihat binatang buas, Han Sen sudah membunuh Raja Darah Suci mereka. Yuan dan King khawatir tentang Hai Yun dan dengan cepat memanggil semua orang untuk mengejarnya. Ketika sekelompok orang mendekati tempat itu, mereka akhirnya melihat tornado binatang hitam berbulu yang melayang-layang di langit, melengking. Di tengah tornado berdiri sebuah batu setinggi 100 kaki. Seekor binatang raksasa berbulu hitam ditusuk di atas batu dengan panah yang sama yang ditembakkan Han Sen barusan. Hai Yun melebarkan matanya dan merasa tidak percaya. Anggota kelompok yang lain juga kaget. Seberapa kuat Han Sen harus membunuh makhluk suci darah lebih dari 1 mil jauhnya. "Di Vesgat Sanctuary, aku yakin kamu tidak memiliki kecocokan," kata Yuan kagum. Hai Yun memandang Han Sen dengan emosi yang kompleks. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan Han Sen, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa jarak antara Han Sen dan dirinya terlalu lebar. Bahkan sebelum dia melihat makhluk berdarah suci, Han Sen sudah membunuhnya, yang merupakan pukulan keras di wajah Hai Yun. "Ada begitu banyak tuan di aliansi. Ini bukan apa-apa," kata Han Sen santai dan cepat-cepat bergegas ke binatang hitam bulu, mencoba merebut tubuh Raja Binatang Buas. Sisa kelompok juga bergegas. Tanpa kepemimpinan Raja Binatang Buas hitam menjadi kekacauan. Sebagian besar dari mereka terbang, dan beberapa yang menyerang manusia semuanya terbunuh. Han Sen dengan cepat berlari ke batu dan mengambil kembali panah ikan bertulang. Tubuh Raja Binatang Hitam Bulu segera jatuh ke tanah, debu berputar-putar. Han Sen tidak mengambil tubuh tetapi memanggil Raja Cacing Batu Emas. Dia menunjuk tubuh Raja Binatang Hitam Berbulu dan Raja Cacing segera melemparkan dirinya ke tubuh dengan penuh semangat. Baru-baru ini, Raja Cacing Batu Emas telah berhenti makan. Itu kehilangan minatnya pada semua daging kecuali daging makhluk darah suci. Han Sen berpikir sudah waktunya bagi Raja Cacing untuk berevolusi. Binatang hitam berbulu itu berukuran sangat besar. Dibutuhkan waktu yang lama bagi Han Sen untuk mendapatkan poin geno darah suci. Dia pikir lebih baik jika dia memberi makan seluruh tubuh kepada Raja Cacing. Bab 391, Pet Armor yang tak terkalahkan. Raja Cacing Batu Emas yang telah kehilangan makan untuk waktu yang lama tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan tubuh Raja Binatang Buas berbulu hitam secara keseluruhan, membuat sisa dari kelompok itu tercengang. Semua orang bisa tahu bahwa tubuh itu memang milik Raja Binatang Hitam Darah Suci-Suci. Awalnya, mereka mengira Han Sen akan menyelamatkan tubuh untuk dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa Han Sen telah memberi makan seluruh tubuh untuk hewan peliharaannya. Itu sangat mengesankan. Setelah menelan Raja Binatang Hitam Bulu, Raja Cacing Batu Emas diam dan mulai menggeliat. Ini benar-benar akan berubah. Han Sen menjadi sangat senang dan mengambil Raja Cacing kembali, membiarkannya menyelesaikan transformasi dalam benaknya. Saya berharap itu bisa berkembang pada saat yang sama. Jika saya bisa mendapatkan binatang super dan melengkapinya dengan darah baju siput, saya pada dasarnya bisa membunuh makhluk super apapun. Han Sen berdoa diam-diam ke semua dewa di dunia, berharap bahwa Raja Cacing Batu Emas dapat berevolusi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Meout. "Sen, jika kamu sudah maksimal pada poin super geno, kamu bisa menjual daging darah suci kepadaku. Sungguh sia-sia memberi makan kepada hewan peliharaanmu," kata Yuan. "Sudah terlambat. Mungkin lain kali," kata Han Sen sambil tersenyum. Dia tidak berpikir memberi makan hewan peliharaannya sama sekali tidak berguna. Dengan armor hewan peliharaan super, hewan peliharaan yang kuat akan menjadi bantuan luar biasa bagi Han Sen. Selain itu, Han Sen juga mengharapkan Raja Cacing Batu Emas untuk berevolusi. Meskipun peluangnya tipis, orang masih bisa berharap. "Saya punya beberapa bisnis pribadi dan tidak akan terus berjalan. Kita harus berpisah di sini." Han Sen berencana untuk pergi ke gua bawah tanah di mana dia biasa berburu kupu-kupu hantu. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa bumerang jiwa buas. Bumerang hantu-hantu darah suci cukup berguna. Meskipun belati serigala terkutuk itu bagus, itu adalah senjata pendek. Dan ketika dia menggunakan busur dan panah darah suci, Han Sen perlu waktu untuk bersiap. Kerusakan biaya bumerang dan fleksibilitasnya sangat berarti bagi Han Sen. Karena dia sudah dekat dengan gua, Han Sen berencana untuk melihatnya. Setelah berpisah dengan King dan Yuan, Han Sen pergi untuk memeriksa gua bawah tanah. Sekali lagi, dia melihat kupu-kupu hantu dengan api biru berkelip di sayap mereka. Han Sen memanggil Meout, mengenakan baju zirah super pet di atasnya, dan memerintahkannya untuk bergegas ke kupu-kupu.
Sekelompok kupu-kupu terbangun dan menjadi bola api yang bergegas menuju Meowth. Api biru menghantam Meowth seolah-olah mereka telah menabrak perisai kaca dan langsung memantul. Api biru terbang melintasi seperti kembang api, tetapi Meowth tidak terluka sama sekali. Mendengar suara yang terdengar di benaknya, memberitahunya bahwa kupu-kupu hantu terbunuh dan jiwa binatang buas bertambah, Hansen menjadi sangat gembira. Armor hewan peliharaan super memang luar biasa. Ledakan. Kupu-kupu hantu berdarah suci terbunuh. Jiwa binatang dari kupu-kupu hantu berdarah suci bertambah. Daging tidak termakan. Tiba-tiba, Hansen mendengar suara itu, yang membuatnya melompat dengan gembira. Memeriksa Meowth, Hansen menemukan hewan peliharaannya masih bergerak maju seolah-olah tidak ada yang terjadi. Armor hewan peliharaan yang super sangat indah, Hansen belum pernah mengunjungi gua bawah tanah sebelumnya karena kupu-kupu hantu darah suci masih mengancamnya. Dia bahkan tidak bisa membela diri dengan baju zirah sakralnya. Kali ini, Hansen berencana untuk memeriksa kinerja armor hewan peliharaan super, yang tidak mengecewakannya. Ledakan kupu-kupu hantu darah suci bahkan tidak meninggalkan tanda apapun pada baju zirah hewan peliharaan, apalagi melukai Meowth. Armor hewan peliharaan pada dasarnya tak terkalahkan. Hansen tidak membawa sisa kelompok, bukan karena dia tidak ingin orang lain mengetahui tentang gua, tetapi karena dia tidak ingin mereka melihat baju zirah hewan peliharaan super atau Meowth. Menonton Meowth bersenang-senang berburu kupu-kupu seperti kucing, Hansen mengikuti hewan peliharaannya dengan senang, menikmati keuntungan tanpa mengangkat jari. Segala macam kupu-kupu hantu ditabrak armor hewan peliharaan super, memberikan kontribusi jiwa binatang buas ke Hansen. Meowth melompat-lompat di gua dan membersihkan semua kupu-kupu hantu. Hansen memanggil sayap binatang buas hitam darah suci yang baru didapatnya dan mengikuti Meowth di udara. Sepasang sayap hitam menyebar di punggung Hansen, membuatnya tampak seperti malaikat gelap. Kecepatan sepasang sayap ini sama dengan naga berburu ungu. Terakhir kali Hansen tidak sampai ke ujung gua, jadi dia ingin melihat sendiri apa yang menunggu jika dia melangkah lebih jauh. Kupu-kupu hantu berdarah suci terbunuh. Jiwa binatang buas bertambah. Daging tidak bisa dimakan. Menonton kupu-kupu hantu menjadi semakin langka, Hansen mendengar suara lain yang memberitahunya tentang jiwa binatang kupu-kupu hantu darah suci lainnya. Satu lagi darah suci. Hansen melihat kupu-kupu hantu biru lain di benaknya, mengepakkan sayapnya dan terlihat cantik. Ketika Hansen masuk lebih dalam ke gua, ada beberapa kupu-kupu hantu yang tersisa. Hansen memeriksa pikirannya dan menemukan bahwa dia sudah memiliki 2 hingga 300 jiwa binatang kupu-kupu hantu, di antaranya sekitar puluhan adalah mutan dan 2 adalah darah suci. Tempat yang hebat. Namun, saya bertanya-tanya kapan akan ada kupu-kupu hantu lagi setelah saya memusnahkan mereka sekarang. Hansen melirik gua bawah tanah yang kosong dan Meowth yang tampaknya menyesali kenyataan bahwa itu tidak bisa bermain lagi. Lebih dalam di dalam gua, kegelapan mencegah Hansen untuk melihat akhirnya. Gua itu sangat dalam, dan air terus mengalir ke bawah. Meskipun ada beberapa sisi, gua utama tidak pernah berubah arah, tetapi langsung turun ke pusat bumi. Hansen sedikit ragu dan memutuskan untuk membiarkan Meowth mengintai. Menurut pengalaman Hansen sebelumnya, umumnya ada makhluk yang sangat kuat di dalam gua yang dalam seperti ini. Karena arahnya cukup mudah, dia tidak khawatir tersesat dan tidak terburu-buru untuk pergi. Setelah lebih dari setengah hari, Hansen tiba-tiba memasuki ruang besar. Air mulai turun lurus dan menjadi air terjun. Berdiri di ujung jalan sempit, Hansen tidak bisa melihat di mana air jatuh menggunakan cahaya obor. Itu dalam, gelap, dan sunyi. Hansen bahkan tidak bisa mengatakan seberapa dalam gua yang lebih besar itu, mengingat bahwa dia bahkan tidak bisa mendengar suara air terjun. Hansen mendongak dan murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi saat pandangannya menyapu. Menggunakan obor, Hansen melihat seseorang duduk di seberangnya. Siapa di sana? Hansen berteriak pada orang itu, tetapi tidak ada jawaban. Melihat sekeliling dengan waspada, Hansen merasa ada sesuatu yang salah. Dia sekitar 100 kaki dari orang itu, jadi dia seharusnya tidak dapat melihat orang itu dengan cahaya obor yang redup. Alasan Hansen bisa melihat orang itu adalah karena orang itu bersinar. Bab 392, Orang Mati Aneh. Pada awalnya, Hansen mengira itu adalah pakaian orang yang bersinar. Mungkin itu terbuat dari beberapa bahan neon. Namun, segera, Hansen memastikan bahwa itu bukan pakaiannya, tetapi orang itu sendiri bercahaya. Setelah memeriksa dengan cermat, Hansen terkejut menemukan bahwa itu bukan orang yang hidup. Meskipun terlihat persis seperti orang yang hidup, jelas bahwa wajah dan tangannya yang terbuka mengering. Mustahil bagi orang yang hidup untuk memiliki fitur semacam ini. Berbeda dari orang mati atau tengkorak, pria itu memiliki kulit dan otot-ototnya yang utuh, meskipun air telah meninggalkan sel-sel tubuhnya. Karena kulitnya bercahaya, dia bahkan tidak terlihat seperti mumi. Apakah kamu hidup atau mati? Jika kamu hidup, katakan sesuatu. Hansen tidak yakin apakah orang itu sudah mati. Hansen menjadi ingin tahu tentang pria yang mati ini, bertanya-tanya mengapa dia akan mati di sana dengan cara yang aneh. Memeriksa kiri dan kanan dan memastikan tidak ada yang abnormal, Hansen mengepakkan sayapnya dan mendekati orang itu dengan hati-hati. Saat mendekati orang mati, Hansen memeriksanya. Pakaian pada pria itu sangat aneh, jauh berbeda dari pakaian modern.
Bahan dan gaya pakaiannya seperti pakaian kuno yang dipakai manusia sebelum mereka meninggalkan planet bumi. Namun, Hansen memutuskan bahwa ide ini konyol. Pada saat itu, manusia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di alam semesta, apalagi berteleportasi ke tempat perlindungan dewa. Mungkin dia hanya cowok yang gemar berpakaian aneh. Hansen berpikir untuk dirinya sendiri. Ketika dia berada sekitar 20 kaki dari mayat, Hansen tidak terus mendekatinya. Bergerak ke kiri dan ke kanan, Hansen mengamati mayat itu dari segala sudut. Seorang pria mati yang tampak seperti masih hidup, itulah satu-satunya cara Hansen bisa menggambarkan orang ini. Dia terlihat seperti orang yang bernapas kecuali kenyataan bahwa tubuhnya telah mengering. Namun, dia lebih mirip patung yang terbuat dari batu giok atau sesuatu, bercahaya dengan cahaya neon. Tiba-tiba, mata Hansen tertangkap oleh sesuatu di sebelah tangan kiri pria yang sudah mati itu, yang sepertinya milik pria itu. Pria yang mati itu duduk dengan kaki bersilang dan lengan tergantung secara alami pada platform sekitar 6 kaki panjangnya mengekstrusi dari dinding batu. Di samping tangan kirinya, ada sesuatu yang tampak seperti gulungan. Pada titik ini, Hansen yakin bahwa itu adalah orang mati. Karena tidak ada bahaya yang bisa dia rasakan, Hansen ragu-ragu, mendarat di peron, dan mengambil gulungan itu. Gulungan itu terlihat seperti terbuat dari sutra, tetapi sentuhannya terasa lebih seperti kulit. Hansen memandangi mayat itu sebelum dia membuka gulungan itu. Ada banyak karakter miniatur yang tertulis pada gulungan, setidaknya 30.000 karakter pada gulungan sepanjang 3 kaki. Sebagian besar karakter disulam menggunakan beberapa utas khusus, sedangkan bagian terakhir ditulis dengan jenis cairan tertentu. Tulisan tangan kedua bagian itu juga sangat berbeda. Hansen percaya mereka berasal dari dua tangan yang berbeda. Hansen mencoba membaca gulungan itu tetapi menemukan bahwa karakter yang dia tahu agak terbatas. Beberapa karakter yang ia kenal, tetapi tidak yakin apakah itu berarti apa yang ia pikirkan. Apakah ini bahasa kuno sejak zaman awal umat manusia? Hansen merenung. Bahasa universal aliansi berasal dari negara tertentu pada masa awal umat manusia. Namun, bahasanya sudah melalui banyak penyesuaian. Kebanyakan orang tidak lagi mengenali bahasa yang lebih lama. Namun, dalam artefak seperti kaligrafi, bahasa yang lebih lama masih dapat ditemukan, yang tampaknya mirip dengan karakter dalam gulungan. Orang mati yang aneh, Hansen memeriksa pria yang sudah mati itu lagi. Pria yang meninggal itu berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Meskipun dia tampak kering, Hansen masih bisa mengatakan bahwa dia pasti terlihat tampan ketika dia masih hidup. Saudaraku, karena kamu sudah mati, kamu tidak menggunakan barang-barangmu. Aku yakin kamu lebih suka melakukan pekerjaan amal untuk orang miskin yang masih hidup sepertiku. Dia tidak asing dengan kematian dan tidak keberatan melakukan sesuatu seperti ini. Namun, saat Hansen menyentuh pakaian pria yang sudah meninggal itu, bahan itu segera berubah menjadi debu. Ditarik oleh Hansen, pakaian-pakaian itu segera diterbangkan. Tiba-tiba, tidak ada yang tersisa di tubuh lelaki yang mati itu. Kenapa pakaiannya begitu tua? Hansen berhenti dan menatap orang itu lagi. Orang mati itu telanjang sekarang, tetapi seluruh tubuhnya tampak suci dan khusyuk. Hansen melihat seluruh tubuh dan tidak menemukan apapun selain gulungan itu. Saya bertanya-tanya siapa dia. Tidak mungkin dia datang dari zaman kuno, kan? Bahkan Hansen merasa terhibur dengan pemikirannya sendiri. Ada teknologi yang sangat terbatas pada zaman kuno. Tidak mungkin seseorang melakukan teleportasi pada saat itu. Selain mayat, tidak ada yang lain. Hansen kemudian memanggil belati serigala yang terkutuk dan memotong lubang di dinding batu. Dia meletakkan tubuh itu ke dalam lubang, mengisi lubang dengan batu, dan berkata, karena aku merusak pakaianmu, aku akan memberimu tempat untuk beristirahat. Adapun gulungan itu, kamu tidak akan membutuhkannya sebagai orang mati. Aku akan bawa kembali untuk melihat-lihat. Mungkin aku bisa mencari tahu siapa kamu dan meminta keluargamu untuk menguburmu dengan benar. Hansen kemudian melihat sekeliling. Dia tidak memiliki tempat lain untuk pergi selain gua yang lebih dalam. Hansen melihat ke kedalaman gua dan mencoba terbang ke bawah. Setelah terbang beberapa mil, dia masih tidak bisa melihat bagian bawah gua. Menyaksikan kegelapan yang tampak seperti pintu masuk ke neraka, Hansen merasa takut. Dia ragu-ragu dan merasa sepertinya tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Hansen terbang dan kembali ke gurun iblis dari jalan tempat dia berasal. Bab 393, Penanam Emas lagi. Hansen menghabiskan 2 hari lagi di gurun iblis dan tidak menemukan makhluk darah suci lagi. Dia pergi ke daerah di mana Raja Rubah Darah Suci dulu dan gagal menemukannya. Yang mengejutkan Hansen, Raja Cacing Batu Emas telah menyelesaikan transformasinya. Super Golden Rock Womb King, Pet berevolusi dan berubah. Melihat Raja Cacing Batu Emas yang telah menyelesaikan transformasinya, Hansen merasa kaget. Tubuh raksasa telah menjadi jauh lebih kecil setelah transformasi. Dulunya ukuran sebuah bas tetapi menyusut ke ukuran mobil. Namun, cangkang emas itu menjadi lebih tebal. Selain itu, telah tumbuh 4 pasang cakar tajam yang tampak seperti sabit kematian. Di belakang tubuhnya, ia juga mengembangkan ekor seperti kalajengking. Di belakangnya, 2 pasang sayap emas berdengung seperti lebah begitu cepat sehingga mereka hampir tidak terlihat. Ganas adalah kata yang dipikirkan Hansen ketika melihat Raja Cacing Batu Emas Super.
Cacing itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Evolusi. Hewan peliharaan super, Hansen menjadi sangat gembira sehingga dia tidak tahu bagaimana mengatur kata-katanya. Meskipun dia punya harapan, peluangnya sangat rendah sehingga dia merasa tidak nyata ketika harapannya benar-benar menjadi kenyataan. Haha, Hansen memanggil Raja Cacing Batu Emas dan tidak bisa menahan tawa ketika melihat seberapa baik hewan peliharaan itu terlihat. Super Pet plus Armor Super Pet, aku tidak tahu siapa yang bisa menghentikan maxing outku pada poin Super Geno. Hansen merasa cukup bangga. Dia tidak sabar untuk menemukan lebih banyak makhluk super untuk dibunuh. Namun, itu tetap menjadi masalah di mana menemukan makhluk super. Tidak seperti Sterry Group yang memiliki jaringan intelijen besar dan modal dan tenaga kerja dalam jumlah besar, atau Ares Martial Hall yang memiliki bakat di semua tempat penampungan, Hansen sendirian. Untuk menemukan makhluk super, satu-satunya cara adalah mengumpulkan informasi yang terpecah-pecah dari berita di Skynet dan platform pasukan khusus. Dengan Raja Cacing Batu Super, Hansen tidak ingin menemukan makhluk darah suci lagi. Sebagai gantinya, ia segera pergi ke Steel Armor Shelter, ingin menemukan makhluk super sehingga ia bisa memaksimalkan poin Super Geno sesegera mungkin. Namun, sebelum Hansen mencapai Steel Armor Shelter, dia merasa ada sesuatu yang salah. Banyak orang berlarian dari tempat penampungan dengan ekspresi ketakutan. Beberapa orang bahkan terluka. Hansen tidak akan merasa banyak jika hanya beberapa orang. Namun, semakin banyak orang mulai membanjiri tempat penampungan, yang tidak normal. Saudaraku, apa yang terjadi? Hansen menarik seseorang yang lewat dan bertanya. Makhluk, seekor makhluk datang ke tempat perlindungan, orang itu berkata, ketakutan. Hansen berhenti. Sudah umum bagi makhluk untuk masuk ke tempat perlindungan di suaka dewa kedua atau ketiga. Namun, di Vesgat Sanctuary, makhluk bahkan tidak akan mendekati tempat perlindungan. Hansen belum pernah mendengar insiden di mana seekor makhluk menyerang manusia di penampungan. Bahkan, dia pikir itu belum pernah terjadi sebelumnya. Berapa banyak makhluk yang ada di penampungan? Hansen bertanya dengan tergesa-gesa. 1, jawab pria itu. 1. Makhluk apa? Mungkin itu makhluk super. Alis Hansen dirajut. Steel Armor Shelter bukanlah tempat perlindungan yang lemah. Ada banyak pria kuat di penampungan. Satu makhluk menakut-nakuti begitu banyak orang keluar dari penampungan, yang membuktikan kekuatan makhluk itu. Singa emas raksasa, pria itu tergagap. Kata-kata itu membuat hati Hansen tenggelam. Singa emas, mungkinkah itu bayi penanam emas? Hansen berjalan lebih cepat menuju Steel Armor Shelter. Semakin dekat dia ke tempat penampungan, semakin banyak orang melarikan diri dari tempat penampungan yang dilihatnya. Banyak orang terluka dan menangis. Hansen juga melihat banyak orang menarik mayat dari tempat penampungan. Sepertinya ada banyak korban, karena tidak ada yang bisa membayangkan makhluk yang masuk ke dalam tempat berlindung. Ada begitu banyak orang yang lebih lemah di tempat penampungan. Jika itu benar-benar makhluk super, Hansen tidak berpikir mereka bahkan bisa melarikan diri. Hansen mengertakkan giginya dan pergi melawan orang banyak, memasuki Steel Armor Shelter. Dia melihat singa emas raksasa mengamuk di antara bangunan-bangunan tempat perlindungan dari jauh. Meskipun banyak pria kuat yang menyerang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Singa emas masih membunuh seperti orang gila. Growler emas. Anda harus menjadi growler emas kecil. Menyaksikan growler emas dewasa yang setinggi bangunan 2 lantai, Hansen merasa terkejut dan senang. Dia senang bahwa dia bisa bertemu bayi emas growler lagi, karena dia sekarang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Growler emas ini hanyalah anugerah. Namun, Hansen terkejut betapa besar penanam emas telah tumbuh. Ketika memindahkan cakarnya, ia bisa dengan mudah menghancurkan sebuah ruangan. Setiap kamar adalah ruang pribadi yang dilengkapi dengan perangkat teleportasi. Setiap orang secara alami ditugaskan ke kamarnya ketika datang ke Vesgat Sanctuary. Namun, di suaka dewa yang lebih tinggi, manusia sepenuhnya mandiri. Mereka perlu membangun atau berjuang untuk tempat tinggal mereka sendiri, dan kadang-kadang mereka bahkan akan diserang oleh makhluk-makhluk di tempat perlindungan. Menonton Growler emas menghancurkan bangunan dan kamar, hati Hansen berpacu, karena Growler emas hampir mencapai kamarnya di tempat penampungan. Hansen tidak peduli tentang hal lain, tetapi gagak pemanah yang dia makan, yang tidak boleh diungkapkan di depan umum apapun yang terjadi. Growler emas menginjak bangunan dan orang-orang yang belum membuat jalan keluar, tampak seperti naga ganas. Growler emas mendekati kamarnya sendiri. Tanpa ragu-ragu, Hansen memanggil Raja Cacing Batu Super Emas di baju sirah hewan peliharaan super. Dia berubah bentuk menjadi Ratu Peri dan memanggil belati serigala terkutuk. Berdiri di belakang Raja Cacing Batu Emas, Hansen bergegas menuju penanam emas. Dengan keempat sayapnya yang berdengung, Raja Cacing Batu Emas itu tampak seperti makhluk asing, memegang keempat cakar tajamnya pada penanam emas. Hansen berdiri di belakang Raja Cacing, rambut tirang menari-nari di angin dan mahkota rubinya bersinar di bawah matahari. Dengan belati serigala yang terkutuk di tangannya, Hansen mengarahkan pandangannya pada Growler emas. Bab 394, Pertunjukan Solo. Bangunan yang rusak dan mayat yang rusak ada di mana-mana. Orang-orang menangis dan berteriak. Mereka yang bisa bertarung di Steel Armor Shelter, tidak peduli dari mana geng mereka, semua bergabung dengan pertarungan. Tidak ada yang ingin melihat Steel Armor Shelter hancur.
Jika mereka kehilangan kamar mereka sendiri, yang merupakan ruang aman mereka, semuanya akan menjadi sulit bagi mereka di tempat perlindungan dewa. Khusus untuk geng dan pedagang besar, kehilangan kamar mereka berarti hilangnya gudang yang aman atau ruang transisi, yang akan menelan biaya kerusakan yang luar biasa. Banyak barang berharga disimpan di kamar. Jika hancur oleh penanam emas, banyak orang akan menjadi miskin dalam semalam. Banyak panah terbang ke penanam emas seperti mandi, yang sama sekali tidak membahayakan makhluk itu. Di mata Growler emas, serangan itu seperti gerimis. Bahkan Littlefinger yang sudah menjadi petarung kelas 1 di First God Sanctuary bahkan tidak bisa melukai penanam emas dengan senjata darah suci. Ketika ratusan senjata yang berbeda menebas penanam emas, makhluk itu hanya bisa mengguncang tubuhnya untuk menyingkirkan senjata dan pemiliknya. Growler emas seperti monster dari neraka, menghancurkan dan menghancurkan segalanya dengan caranya. Siapapun yang kebetulan berdiri di bawah cakarnya akan menjadi genangan lumpur segera. Darah mengalir dan menjadi sungai. Sepertinya kiamat di Steel Armor Shelter. Dengan teriakan dan raungan, orang akan merinding meski sudah siang. Mundur, mundur, jari kelingking memerintahkan semua orang untuk mundur. Bukan karena dia tidak ingin membeli lebih banyak waktu untuk para pedagang dan wanita yang tidak memiliki banyak kemampuan untuk bertarung, tetapi karena dia tidak bisa lagi terus berjuang. Dalam waktu singkat, geng Fist sudah kehilangan beberapa anggota inti. Situasi geng Armor Baja dan Murid tidak lebih baik dari geng Fist. Ditambah lagi, Steel Armor Gang telah menderita kerugian terbesar. Banyak anggota geng Armor Baja adalah siswa sekolah militer. Pendidikan yang mereka terima memberi mereka lebih banyak keberanian untuk mengorbankan diri. Namun, tidak peduli seberapa berani mereka, itu tidak berguna di depan Growler emas. Darah membuat hati orang-orang bergetar, dan kematian menyebabkan keputusasaan. Pada titik ini, bahkan jika geng baju besi baja ingin mundur, akan terlambat, mengingat seberapa cepat penanam emas itu. Tubuh raksasanya tidak mempengaruhi kecepatannya. Jika tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian makhluk itu, tidak ada yang bisa lari darinya. Geng Armor Baja telah menjadi garis pertahanan terakhir. Ketika para anggota menjadi putus asa dan akan melakukan serangan bunuh diri, mereka tiba-tiba melihat singa emas pembunuh berhenti. Semua orang linglung. Singa emas mengangkat kepalanya, menatap ke langit, dan memiliki ekspresi marah di wajahnya. Apa yang bisa menyebabkan kemarahan makhluk yang begitu menakutkan? Semua orang mengikuti pandangan singa emas dan menjadi tercengang. Seekor monster berjaket zamrud jatuh dari langit. Meskipun jauh lebih kecil dari singa emas, itu tampak lebih ganas. Di belakang binatang lapis baja berdiri seorang pria dengan rambut emas dan baju besi merah, yang tampak seperti Apollo. Hansen, banyak orang yang tahu Hansen tidak bisa membantu tetapi berteriak. Ketika orang-orang terkejut, singa emas tiba-tiba meraung dan melompat ke udara, melemparkan diri ke Raja Cacing Batu Emas. Melihat sorot mata penanam emas, Hansen tahu bahwa makhluk itu telah mengenali dirinya sendiri. Mata singa dipenuhi dengan kebencian. Hansen yakin makhluk itu ingin membelah dirinya sendiri. Mari kita selesaikan semuanya di sini dan sekarang. Hansen mencengkeram belati serigala yang terkutuk di tangannya, menatap pekik emas. Ledakan. Growler emas bentrok dengan Raja Cacing Batu Emas yang telah berubah. Meskipun cacing raja hanya sekitar 1/10 ukuran penanam emas, itu tidak mundur setelah bentrokan. 8 cakar tajam menggali jauh ke dalam bulu Growler emas. Mengaum. Growler emas merasakan sakit dan melolong. Kakinya mengenai Raja Cacing Batu Emas, menjatuhkan cacing itu, yang kemudian menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Saat Growler emas meletakkan cakarnya di atas Raja Cacing Batu, hati Hansen mulai berdebar seperti mesin yang berjalan, hampir melompat keluar dari dadanya. Kidan darah dengan cepat mengalir ke tubuh Hansen, membuatnya terbakar dengan energi ledakan. Belati serigala yang terkutuk itu hampir menjadi satu dengan Hansen dan pergi ke mata seorang Growler emas. Sebelumnya, Hansen bahkan tidak bisa mematahkan mata bayi emas Growler. Namun, Hansen telah menjadi jauh lebih kuat. Dengan arwah binatang buas yang mengutuk serigala di tangannya, Hansen bukanlah orang yang dulu. Belati itu ditusuk tajam ke mata penanam emas, seolah ditusuk menjadi karet. Hansen menggunakan semua yang dia punya dan mendorong belati ke dalam. Mengaum. Saat darah mengalir, Growler emas melolong, mencoba memukul Hansen dengan kaki depannya. Saat Hansen menembus mata emas, dia sudah menendang wajah penanam emas untuk mundur. Ketika dia berada di udara, Raja Cacing melemparkan dirinya di bawah kaki Hansen, membantu tuannya menghindari cakar penanam emas. Dengan mata berdarah, Growler emas memiliki kebencian yang luar biasa di mata satunya yang tersisa. Dengan raungan, itu dengan cepat mengenai Hansen dan Raja Cacing Batu Emas lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Hansen tampak dingin, menginjak punggung Raja Cacing Batu Emas, dia mengelak dari cakarnya dan menikam mata satunya. Ketika Growler emas mencoba mengambil kembali kukunya untuk memukul Hansen, Raja Cacing Batu itu telah menggali cakar-cakar itu ke dalam kaki singa, ekornya menusuk bulu-bulunya, membuat Growler emas berteriak. Hansen melemparkan dirinya ke singa, menusuk mata yang lain dari Growler emas. Darah tiba-tiba mewarnai mata emas itu merah. Mengaum. Menggeram terus-menerus, pekik emas dengan cepat bergegas ke arah, merobohkan banyak bangunan. Akhirnya keluar dari tempat penampungan dan lari.
Menyaksikan growler emas meninggalkan sorakan malu-malu, meledak di tempat perlindungan. Banyak yang meneriakkan nama Hansen. Namun, Hansen tidak punya waktu untuk merespons. Berdiri di belakang Raja Cacing Batu Emas, Hansen dengan cepat mengejar penggerek emas. Kali ini, dia tidak akan membiarkan makhluk itu lolos lagi. Bab 395, Daging Super. Bunuh itu, banyak orang meneriakkan hati mereka, berharap mereka dapat membunuh penanam emas dan bahkan hidup seperti Hansen. Manusia tidak pernah mengalami kekejaman yang sedemikian di First God Sanctuary. Darah keluarga dan teman-teman membuat mereka geram. Berdengung di keempat sayapnya, Raja Cacing Batu Emas dengan cepat mengejar penggerek emas. Ketika hendak mengejar ketinggalan dengan singa, Hansen sengaja melambat sedikit karena dia tidak ingin ada yang melihat dia membunuh growler emas. Hansen bertanya-tanya apakah penanam emas akan menghilang seperti makhluk super lainnya, yang akan terlihat mencurigakan bagi orang lain. Hansen yakin untuk membunuh growler emas pada saat ini. Yang perlu dia lakukan adalah menunggu penanam emas berlari ke tempat yang sunyi, yang akan menjadi saat dia bergerak. Menjadi buta, penanam emas tidak bisa lagi mengatakan ke arah mana ia pergi. Matanya berdarah, tetapi darah kembali ke luka-lukanya. Itu terlihat seperti penyembuhan. Bang-bang. Semua batu dan pohon dirobohkan oleh penanam emas. Makhluk itu akhirnya memasuki rawa gelap. Masuk lebih dalam. Hansen senang dengan fakta bahwa makhluk itu telah memasuki tempat berpenduduk paling sedikit, menciptakan peluang sempurna baginya untuk membunuhnya. Mengikuti growler emas ke rawa gelap dengan sayapnya, Hansen melihat semua makhluk dengan cara singa mengetuk mati atau dicap. Tingkat kebugaran makhluk super jauh lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Bahkan ketika itu sudah buta, tidak ada yang bisa melukainya kecuali mereka memiliki senjata jiwa binatang buas yang super. Menonton growler emas masuk lebih dalam ke rawa di mana tidak ada orang di dekatnya, Hansen tidak lagi ragu-ragu dan memerintahkan Raja Cacing Batu Emas untuk pergi ke growler emas buta. Keempat sayapnya berdengung, Raja Cacing Batu Emas mencekik growler emas dengan ekornya yang berduri. Ekor menembus leher makhluk itu dan darah mulai mengalir. Sementara itu, 8 cakar tajam Raja Cacing Batu mengunci kepala growler emas, menusuk di dalam tengkoraknya. Growler emas menangis putus asa, mencoba untuk memukul Raja Cacing Batu Emas dengan cakarnya. Namun, itu hanya membuat beberapa suara logam pada logam. Hansen memanggil sayap berbulu hitamnya, melayang-layang di udara dan menyaksikan hewan peliharaannya berkelahi dengan growler emas. Hewan peliharaan super dalam baju sirah hewan peliharaan hampir tak terkalahkan. Bahkan penanam emas tidak bisa melukai Raja Cacing Batu Emas. Sebaliknya, itu dihantui oleh Raja Cacing dan diserang oleh 8 cakar tajam. Rambut emas singa dicukur oleh cakar, dan bekas luka berdarah bersilangan di kepalanya, tampak menyedihkan. Mari kita akhiri di sini. Melihat bahwa Raja Cacing Batu Emas tidak bisa benar-benar membunuh penanam emas, Hansen mencengkeram belati dan bergegas menuju perut penanam emas. Di tangan Hansen, belati serigala terkutuk itu membuat potongan selusin kaki panjang di perut growler emas. Darah emas mengalir keluar seperti pegas, dicampur dengan potongan-potongan organ dalam. Mengaum. Pekik emas menangis, melambaikan cakarnya dan mencoba membunuh musuhnya. Namun, itu tidak bisa lagi tahu di mana musuh berada. Saat darahnya meninggalkan tubuhnya, penanam emas dengan cepat menjadi lemah. Hansen melompat kepalanya dan menusuk belati ke otaknya, mempercepat kematiannya. Bagaimanapun, penanam emas belum tumbuh sekuat induknya. Itu hanya pada tingkat yang sama dengan serigala terkutuk. Dibandingkan dengan growler emas besar yang tak terkalahkan, itu masih sangat kurang. Jika growler emas telah menjadi sekuat induknya, Hansen takut bahwa seluruh shelter armor baja akan dihancurkan oleh makhluk itu. Pada saat itu, Hansen tidak bisa menjamin dia akan bisa menghentikannya. Pengrajin emas makhluk super terbunuh. Jiwa makhluk pengrajin emas diperoleh. Esensi kehidupan tersedia. Daging dapat dimakan. Menyaksikan growler emas yang mati, Hansen bingung. Kali ini, suaranya berbeda dari sebelumnya. Hansen senang bahwa dia bisa mendapatkan jiwa binatang dari penanam emas. Namun, setelah membunuh beberapa makhluk super, itu adalah pertama kalinya tubuh makhluk itu tidak menghilang. Selain itu, suara itu selalu memberitahunya bahwa daging makhluk super itu tidak bisa dimakan, namun kali ini mengatakan sesuatu yang berbeda. Jika daging itu memang bisa dimakan, Hansen bertanya-tanya mengapa suara itu tidak mengatakan itu bisa membawanya lebih banyak poin super geno. Kesimpulannya, suara itu agak aneh. Hansen menyaksikan tubuh makhluk itu dengan alisnya dirajut. Penanam emas berbeda dari makhluk lain, Hansen dengan cepat lupa tentang masalah ini. Dia sangat senang bahwa dia telah mendapatkan jiwa binatang buas super, esensi kehidupan, dan bahkan daging dari penanam emas. Hansen terkejut betapa beruntungnya dia. Hansen mengira dia telah menggunakan keberuntungannya, mengingat betapa beruntungnya dia baru-baru ini. Namun, ia masih mendapatkan jiwa binatang buas, dan bahkan mendapatkan tubuh makhluk super. Hansen tidak berani ragu lagi. Dia dengan cepat membedah tubuh penanam emas dengan belati serigala terkutuk, mencari esensi kehidupannya. Hansen hampir merobek seluruh tubuhnya untuk menemukan kristal emas di tengkoraknya. Meskipun kristal emas jauh lebih kecil daripada induknya, itu masih seukuran bola basket. Hansen dengan cepat menjilat kristal itu. Saat dia minum cairan emas, dia merasa seluruh tubuhnya terbakar.
Kekuatan ditanamkan ke dalam sel-sel tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya lebih kuat. Esensi kehidupan dari penanam emas dikonsumsi. 1 poin super geno diperoleh. Mendengar suara indah di benaknya, Hansen hampir tertawa terbahak-bahak. Dia menjilat kristal lebih cepat. Mendengar suara itu memberitahunya tentang poin super geno yang baru didapatnya, Hansen merasa dia berada di puncak dunia. Esensi kehidupan dari Growler emas memberi Hansen 8 poin super geno lagi. Hansen sekarang memiliki 60 poin super geno. Setelah menyelesaikan esensi kehidupan, Hansen merasa lebih ceria dari sebelumnya. Dia melirik daging Growler emas. Karena dagingnya bisa dimakan, aku percaya itu juga harus memberiku poin super geno. Tubuh makhluk ini begitu besar sehingga aku bertanya-tanya kapan aku bisa selesai memakannya. Merasa khawatir. Setiap bagian di depannya lebih tinggi dari dirinya. Hansen bertanya-tanya bagaimana dia bisa memakannya. Biarkan aku coba dulu, Hansen mengambil sepotong lembut dan membuat irisan tipis. Tanpa waktu untuk memasak, Hansen memutuskan untuk mencicipinya mentah-mentah. Bab 396, diganggu oleh hewan peliharaan. Dengan segera, Hansen sedih mengetahui bahwa daging itu sekuat sebelumnya. Hansen mengunyah daging dan merasa seolah sedang mengunyah kulit anak sapi. Tidak mungkin giginya bisa merobek daging. Pada akhirnya, Hansen memutuskan untuk hanya menelan daging karena irisannya cukup tipis. Namun, setelah dia menelannya, tidak ada yang terjadi. Bahkan jika sepotong daging ini tidak memberinya titik geno, Hansen harus tetap bisa mendengar suara yang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada titik geno yang diperoleh. Namun, setelah menelan, Hansen tidak mendengar apa-apa. Apa-apaan? Hansen merasa sangat kesal. Dia ragu-ragu dan memanggil malaikat suci, bertanya-tanya apakah dia mau memakannya. Jika dia tidak bisa memakannya, maka dagingnya tidak berguna. Setelah melihat daging dari Growler emas, malaikat suci sangat gembira dan melemparkan diri ke daging. Sambil memegang sepotong daging, dia melahap pergi. Daging yang tidak bisa dikunyah oleh Hansen dengan mudah dipotong-potong oleh malaikat suci dengan giginya. Semua hewan peliharaan akan menjadi pemenang dalam kontes makan. Hansen kaget dengan cara makan malaikat suci. Sejenak, gadis kecil itu sudah menelan sepotong daging lebih tinggi dari Hansen. Hansen bertanya-tanya di mana volume masuk di perut malaikat suci. Namun, malaikat suci tidak bermaksud berhenti. Dia dengan cepat pergi ke sepotong daging dan mulai makan. Hansen melihat gadis kecil itu mulai tumbuh ketika dia memakan daging dari penanam emas. Rambutnya menjadi lebih panjang dan dadanya lebih penuh. Kakinya menjadi lebih panjang, dan sepasang sayap putih mulai tumbuh di punggungnya. Hansen merasa gadis kecil itu semakin mirip makhluk yang dulu. Sayapnya menjadi lebih besar dan tubuhnya lebih montok. Armor jade mulai merumuskan di tubuhnya juga. Malaikat suci. Dia benar-benar telah menjadi malaikat suci. Hansen kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah makan sebagian kecil dari daging Growler emas, gadis kecil itu tumbuh menjadi seorang wanita. Namun, perubahan itu tidak berhenti. Malaikat suci masih memegangi wajahnya di dalam daging. Saat dia makan, sosok malaikat suci mulai bergeser lagi. Rambut pirangnya menjadi hampir transparan, baju besi putihnya menjadi kemasan, dan bahkan matanya dan halo menjadi emas murni. Malaikat suci berubah menjadi dewi yang elegan, ditutupi oleh aura suci. Setelah memakan semua daging penanam emas, malaikat suci berbalik dan berjalan ke Hansen. Dia mendekati Hansen sampai wajah mereka bertemu. Menonton wajah cantik namun sedingin es kecantikan, Hansen bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. Tiba-tiba, malaikat suci memegang wajah Hansen dengan kedua tangan dan menutup mulutnya dengan bibir merahnya. Sial, aku dianiaya oleh hewan peliharaan. Hansen menatap matanya lebar, merasa tidak percaya. Saat Hansen memiliki perasaan yang kompleks, dia tiba-tiba merasakan isapan dari mulut malaikat suci. Dia mengisap sepotong daging yang baru saja ditelannya dari perut Hansen. Malaikat suci melepaskan Hansen dan menelan sepotong daging, yang sepertinya membuatnya terlihat lebih misterius dan cantik. Evolusi malaikat suci selesai, Hansen mendengar suara itu dalam benaknya. Memeriksa data malaikat suci, Hansen bingung. Malaikat suci, hewan peliharaan super, dapat lebih berkembang. Hansen bisa mengerti bahwa malaikat suci telah berevolusi menjadi makhluk super setelah makan daging dari penanam emas. Namun, setelah dia menjadi hewan peliharaan super, sistem mengatakan dia bahkan bisa berevolusi lebih lanjut, yang berada di luar pemahaman Hansen. Hansen belum pernah mendengar bahwa jiwa binatang peliharaan dapat berevolusi 2 kali. Selain itu, hewan peliharaan super harus menjadi yang teratas di First Gods Sanctuary. Jika malaikat suci bisa berevolusi lebih jauh lagi, apa jadinya dia? Menyaksikan gadis tak berdosa berdiri di depannya, Hansen tidak tahu harus berpikir apa. Setelah menyelesaikan evolusi, malaikat suci telah menolak keadaannya yang telah berubah dan menjadi gadis kecil lagi, menatap Hansen dengan mata terbelalak. Hansen kaget. Secara teknis, hewan peliharaan tidak dapat memutuskan keadaannya sendiri. Beberapa hewan peliharaan yang cerdas dapat bereaksi secara otomatis dalam keadaan darurat, yang juga sangat langka dan terbatas. Mengabaikan keadaannya yang telah berubah seperti malaikat suci sama sekali di luar kemampuan hewan peliharaan. Hansen memandang malaikat suci dengan alisnya dirajut dan membawanya kembali.
Untungnya, jiwa binatang itu tidak melawan. Ini sangat aneh. Aku percaya itu adalah penanam emas. Makhluk super lainnya semua menghilang setelah dibunuh, tetapi penanam emas memiliki daging yang bisa dimakan. Pasti ada beberapa misteri. Hansen tidak punya petunjuk. Di Steel Armor Shelter, semua orang berbicara tentang makhluk itu dan Hansen. Mereka belum pernah mendengar tentang makhluk yang menyerang tempat perlindungan di First Gas Sanctuary. Fakta bahwa Hansen telah mengusir makhluk itu membuat banyak orang di Steel Armor Shelter berterima kasih padanya. Banyak orang di Steel Armor Shelter memposting di Skynet tentang masalah ini, sehingga menimbulkan banyak perhatian. Tempat perlindungan di Suaka Dewa pertama tidak dibangun oleh manusia, tetapi merupakan bagian dari sistem Suaka Dewa. Tidak ada makhluk berani mendekati tempat perlindungan sebelumnya, namun tiba-tiba seseorang menyerang tempat perlindungan, yang secara alami membuat berita. Ning Yue juga membaca tentang kejadian itu. Meskipun tidak ada gambar atau video, Ning Yue membayar banyak perhatian, terutama pada bagian tentang Hansen. Setelah waktu yang lama, Ning Yue mematikan perangkatnya dan bertanya pada seorang pria tua yang tampak seperti pelayan, apakah semua orang sudah siap? Ya, Tuan Muda, semua orang sudah siap, tetapi apakah Anda benar-benar akan melakukan itu? Orang tua itu bertanya pada Ning Yue. Kami tidak dapat menyentuh seseorang dari regu khusus, terutama seseorang yang terhubung dengan Kins. Jika kami ingin menangkapnya hidup-hidup, kami hanya dapat melakukannya di Suaka Dewa, kata Ning Yue santai. Tapi Tuan Muda, kamu tidak perlu pergi sendiri, pria tua itu berkata dengan cemas. Orang itu bukan orang biasa, kata Ning Yue pelan dan berjalan ke perangkat teleportasi. Bab 397, Penemuan Mengejutkan. Ning Yue perlahan berjalan ke cairan dingin dari kolam evolusi. Awalnya, dia tidak ingin menjadi seorang evolver begitu cepat. Begitu dia menyelesaikan evolusi, dia harus meninggalkan tempat perlindungan dewa yang pertama dalam waktu singkat, jika tidak, tubuhnya akan rusak secara permanen. Namun, Ning Yue masih memilih untuk berkembang pada saat ini. Dia memiliki banyak keraguan tentang Hansen sehingga dia merasa layak baginya untuk berevolusi. Meskipun dia telah memanggil 13 evolver dengan genopoin sakral mereka yang bekerja di Sterling Group di tempat penampungan yang berbeda, Ning Yue masih memilih untuk mengembangkan dirinya juga. Ning Yue tidak ingin memberi Hansen kesempatan untuk bertahan hidup. Dia hanya mempercayai dirinya sendiri dengan misi ini. Meskipun Sterling Group kuat, mereka tidak ingin mengacaukan pasukan khusus kecuali mereka harus melakukannya, terutama dalam kasus Hansen bekerja untuk Qin Xuan. Ning Yue tidak bisa melakukan apapun pada Hansen di aliansi, jadi dia harus melakukannya di tempat perlindungan dewa. Di kolam evolusi, tubuh Ning Yue sedang mengalami perubahan signifikan. Orang lain hanya tahu tentang Son of Heaven, sementara beberapa orang tahu bahwa Ning Yue adalah yang paling berbakat di generasinya di Ning's. Meskipun dia tidak memiliki kesehatan terbaik, Ning Yue adalah satu-satunya orang yang berhasil mempraktikkan keterampilan pedang keluarga. Sebelum Suaka Dewa ditemukan, leluhur para Ning's adalah satu dari sedikit orang yang telah menguasai keterampilan pedang. Keahlian mereka disebut Kei, yang telah dianggap sekolah terkenal sejak zaman kuno. Karena orang telah menemukan tempat perlindungan dewa, teknik Kei diadaptasi menjadi seni super geno dan menjadi lebih kuat. Namun, Ning Yue tidak memikirkan itu. Meskipun seni super geno kuat, Ning Yue berpikir keluarganya tidak pernah memiliki master pedang lain seperti kakeknya, Ning Ti sejak penemuan seni super geno. Ketika Ning Yue masih kecil dan baru mulai belajar menggunakan pedang, dia meninggalkan seni super geno yang kuat dan bersikeras mempraktikkan teknik pedang lama. Ketika dia baru mulai, tekniknya bahkan tidak dekat dengan seni super geno modern, tetapi Ning Yue tidak mempertanyakan keputusannya sendiri. 2 tahun yang lalu, Ning Yue akhirnya berhasil mempraktikkan teknik pedang lama dan memahami esensinya. Dia akhirnya tahu betapa konyol adaptasi itu. Awalnya, Ning Yue berpikir tidak ada seorang pun di First God Sanctuary yang akan menjadi lawan yang layak baginya untuk menggunakan keterampilan pedang Kei yang sebenarnya. Setelah bertemu Hansen, Ning Yue berpikir semuanya telah berubah. Ning Yue punya banyak keraguan tentang Hansen. Jika Hansen telah menjadi seorang evolver ketika mereka pertama kali bertemu, dia telah tinggal di Suaka Dewa pertama terlalu lama, yang seharusnya sudah menyebabkan kerusakan tubuhnya. Tidak ada yang akan sebodoh itu. Jika dia tidak menjadi seorang evolver, dia sudah memiliki kekuatan di luar orang yang belum terevolusi. Ning Yue hanya bisa memikirkan satu kemungkinan, yaitu bahwa Hansen sudah memperoleh gen super. Ning Yue bahkan curiga bahwa belati Hansen adalah jiwa binatang buas melebihi jiwa binatang suci darah. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu tajam? Namun, Ning Yue tidak berani memberitahu siapapun tentang hal itu. Ning Yue bukan satu-satunya orang yang mengejar gen super, dan Ning's bukan satu-satunya keluarga yang tahu tentang hal itu. Ning Yue tidak ingin ada yang tahu tentang Hansen, jika tidak Ning Yue sendiri akan memiliki kesempatan lebih sedikit. Oleh karena itu, Ning Yue hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri bahkan dengan biaya meninggalkan First God Sanctuary lebih awal. Dia harus mencari tahu rahasia Hansen. Ning Yue tidak ingin ada kecelakaan. Karena itu, dia telah menggunakan semua koneksinya untuk mengumpulkan 13 petarung tingkat lanjut yang akan memaksimalkan poin geno super mereka, membantu mereka mengisi jumlah geno poin mereka, dan membuat mereka berkembang. Ning Yue telah mempersiapkan semua ini, itulah sebabnya dia tidak bergerak pada Hansen. Apa yang dia tunggu adalah kesempatan ini.
Setelah membaca tentang berita bahwa Han Sen telah mengalahkan singa emas, Ning Yue bahkan lebih yakin bahwa Han Sen telah memperoleh kekuatan di luar Gen Suci. Sementara itu, Han Sen meneteskan air liur di hadapan penanam emas di gudang ketujuh. Jiwa binatang dari penanam emas adalah seekor gunung. Super Mount tidak hanya memiliki kecepatan yang luar biasa, tetapi juga ukuran yang dapat disesuaikan. Atas perintah Han Sen, penanam emas itu bisa sebesar bukit kecil. Yang terkecil masih seukuran gajah. Selain itu, Growler emas memiliki tubuh yang tangguh dan kemampuan yang luar biasa untuk menahan beban, yang luar biasa untuk tunggangan. Han Sen bertanya-tanya apakah penanam emas memiliki kemampuan lain, yang dia tidak yakin sejauh ini. Mengendarai Growler emas dalam bentuk terkecil di gudang, Han Sen merasa luar biasa. Perjalanan itu begitu nyaman seperti dia berada di pesawat pribadi yang canggih, bahkan ketika tunggangan itu berjalan dengan kecepatan penuh. Ini perjalanan yang membuatku perempuan. Han Sen merasa bersemangat. Mungkin dia bisa mengajak Jianran untuk mengendarai gerobak emas dan mungkin bahkan melakukan sesuatu yang nakal dengannya. Akan jadi apa istilahnya jika kita melakukannya di punggung singa? Han Sen bertanya-tanya. Setelah bermain-main sebentar, Han Sen mengambil kembali Golden Growler dan mulai mencari informasi tentang Skynet menggunakan komlingnya. Setelah menemukan apa yang dia butuhkan, Han Sen membuka gulungan yang dia ambil dari gua, memindainya dengan tautannya, dan mesin menerjemahkan karakter ke dalam bahasa modern menggunakan perangkat. Memang, karakter-karakter itu dalam bahasa kuno, yang dengan mudah diterjemahkan ke dalam bahasa modern. Han Sen dengan hati-hati memeriksa isinya. Pada awalnya, Han Sen merasa cukup santai, karena dia hanya mencoba menentukan dari mana pria itu berasal. Namun, setelah beberapa saat, wajah Han Sen menjadi suram. Tak lama, Han Sen terkejut. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Han Sen tidak percaya apa yang tertulis pada gulungan itu benar. Ini pasti lelucon. Kenapa ini mungkin? Setelah Han Sen membaca kontennya, dia terkejut. Namun, memikirkan betapa anehnya mayat itu terlihat, mungkin itu benar. Jika itu benar, maka seluruh aliansi akan terkejut. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang kita ketahui sejauh ini. Han Sen tidak bisa menenangkan dirinya membaca teks yang diterjemahkan. Menurut teks yang diterjemahkan, pemilik gulungan, sebuah orang mati itu, berasal dari zaman kuno ketika baja dingin adalah satu-satunya bahan senjata. Mereka bahkan tidak memiliki listrik, apalagi perangkat teleportasi. Seorang lelaki pada masa itu bisa berteleportasi ke tempat perlindungan dewa hanya dengan menggunakan tubuh mereka, yang sulit dipercaya. Bab 398, Sutra Dongsuan. Bagian terakhir dari gulungan itu adalah pernyataan dari penulis. Menurutnya, dia adalah seorang Tao yang menyebut dirinya, Dongsuan. Dia adalah pemimpin sebuah organisasi bernama Suanmen. Setelah berkomitmen pada Taoisme, ia akhirnya mencapai kondisi di mana ia bisa menembus kekosongan. Namun, setelah menerobos kevakuman, Dongsuan menemukan bahwa ia tidak mencapai surga. Atau, surga yang dia capai berbeda dari imajinasinya. Dia muncul di dunia yang berbeda, di mana semuanya berada di luar pemahamannya. Sayangnya, meskipun Dongsuan berhasil menembus ruang hampa udara, tubuhnya terluka parah oleh pergeseran itu. Tidak lama setelah dia mencapai dunia ini, dia menulis gulungan itu dan mati. Han Sen merasa kisah itu tidak masuk akal. Menggunakan tubuh sendiri untuk menerobos kevakuman sehingga seseorang dapat berteleportasi ke tempat perlindungan dewa harus membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Bahkan para dewa di zaman kontemporer tidak dapat mencapai itu. Han Sen merasa itu hanya dongeng. Bagian sebelumnya dari gulungan itu adalah seni bela diri Tao yang disebut Dongsuan Sutra. Menurut Dongsuan sendiri, itu adalah pekerjaan hidupnya, dan penemuan berdasarkan seni bela diri Tao. Itu dengan Dongsuan Sutra bahwa Dongsuan telah mencapai kondisi menerobos kevakuman dan mendarat di Suaka Dewa. Ketika ia melakukan perjalanan melalui ruang hampa, hampir semua pakaian yang dikenakan Dongsuan dihancurkan, termasuk sepotong harta yang ia kenakan disebut jubah berbulu. Hanya sutra Dongsuan yang terbuat dari sutra kosong yang tetap utuh. Aku ingin tahu apakah itu benar. Jika Dongsuan mengatakan yang sebenarnya, maka sutra Dongsuan ini harusnya lebih baik daripada para dewa setengah dewa. Han Sen membaca Dongsuan Sutra dengan curiga. Tampaknya Dongsuan Sutra terlalu sulit untuk diterjemahkan oleh mesin. Han Sen tidak dapat memahami teks yang diterjemahkan dan merasa bingung. Untuk konten umum, terjemahan mesin cukup baik. Namun, untuk sutra, terjemahan mesin itu salah atau berantakan. Sepertinya saya tidak seharusnya mencoba menerjemahkan sutra Dongsuan menggunakan mesin. Saya harus belajar bahasa kuno sendiri. Maksud mereka sebenarnya, Han Sen menemukan bahwa bahkan jika dia tahu apa arti setiap karakter, dia tidak dapat memahami artikel itu. Han Sen akhirnya mengerti mengapa mesin gagal dalam tugas itu. Untuk bahasa kuno seperti ini, penting bagi pembaca untuk memiliki pengetahuan di bidang tertentu sebelum membaca. Meskipun Han Sen bisa menebak artinya di sana-sini, dia tidak berani mencoba mempraktekkan apa yang dia tebak. Han Sen harus menyingkirkan sutra Dongsuan dan mulai mempelajari bahan-bahan dari Departemen Bahasa Kuno Black Hawk. Butuh waktu bagi Han Sen untuk mempelajari bahasa kuno, dan itu tidak bisa terburu-buru. Setelah beristirahat selama 2 hari, Han Sen mulai berencana untuk memindahkan jiwa-jiwa binatang buas dolar kembali ke identitasnya sendiri.
Su Xiaoqiao yang sekarang menjadi pemimpin tim Bullseye sedang berburu makhluk mutan dengan sekelompok orang. Tiba-tiba, seseorang berlari dari hutan di depannya dan memotong setengah makhluk mutan itu. Sialan, siapa yang memberimu keberanian untuk merebut ciptaanku? Apakah kamu lelah menjalani kehidupan ini? Su Xiaoqiao merinding. Namun, ketika melihat siapa itu, dia dengan cepat berhenti dan menatap lebar-lebar. Dolar, kamu tidak berevolusi. Sangat segera. Jadi, aku ingin menjual semua jiwaku dan membutuhkan bantuanmu, kata Han Sen dan memindahkan semua jiwa dan perlengkapannya ke Su Xiaoqiao. Mendengar suara yang memberitahunya tentang jiwa binatang suci darah setelah jiwa binatang suci darah, Su Xiaoqiao benar-benar kaget. Ketika Han Sen hendak pergi, Su Xiaoqiao datang ke dirinya sendiri dan berseru, "Dolar, kamu tidak takut bahwa aku akan menyimpan jiwa-jiwa binatang buas untuk diriku sendiri?" "Tidak, aku tidak," kata Han Sen santai tanpa berbalik. Su Xiaoqiao dengan cepat bertanya, "Anda belum memberi saya harga. Dan di mana saya harus menemukan Anda setelah mereka dijual?" "Lakukan lelang. Aku hanya ingin lisensi S-Class dari tingkat Evolver. Aku akan pergi mencarimu," kata Han Sen dan menghilang di pegunungan. Tentu saja, dia tidak takut Su Xiaoqiao akan memelihara jiwa-jiwa binatang buas. Bagaimanapun, Su Xiaoqiao bekerja untuk Steel Armor Gang, dan Han Sen tahu segalanya tentang dia. Jiwa binatang buas itu begitu baik. Yah, bahkan ada hewan peliharaan yang suci darah. Meskipun dia melepas baju zirahnya, dia masih menutupi wajahnya dan aku tidak tahu seperti apa rupanya. Sayang sekali, Su Xiaoqiao menjilat bibirnya dan meratap. "Bos, apakah lelaki itu benar-benar Dolar? Kenapa dia memintamu melakukan pelelangan untuknya? Apa hubunganmu? Jiwa binatang apa yang dia berikan padamu?" Su Xiaoqiao belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya, jadi tidak mungkin dia bisa menjawabnya. Segera, ada kabar bahwa Dolar meminta Su Xiaoqiao untuk melelang jiwa binatang buasnya di Steel Armor Shelter. Banyak orang terkejut. Tidak ada yang tahu bahwa Dolar masih di Suaka Dewa pertama, dan tidak ada yang bisa meramalkan bahwa jiwa binatang buas Dolar akan dijual. Banyak orang menyelidiki Su Xiaoqiao dan memutuskan bahwa dia tidak mungkin menjadi Dolar. Pada titik ini, Ning Yue juga datang ke Steel Armor Shelter untuk menemukan Han Sen. Ketika mendengar berita itu, dia juga melihat ke latar belakang Su Xiaoqiao dan mencapai kesimpulan yang sama dengan yang lain. "Tuan muda, Su Xiaoqiao akan melakukan pelelangan besok. Haruskah kita menghadiri pelelangan?" Liu Lin bertanya. Jiwa-jiwa binatang suci berdarah Dolar cukup terkenal dan diidamkan oleh banyak orang. Ning Yue tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam, "Dolar, Han Sen, keduanya, cari aku informasi yang kamu kumpulkan pada mereka berdua." "Tuan muda, maksudmu Han Sen adalah Dolar?" Liu Lin linglung. "Kami akan tahu jawaban untuk pertanyaan itu segera. Bersiaplah untuk pelelangan," kata Ning Yue pelan. Sesekali, Steel Armor Gang akan mengatur pelelangan. Agak mudah bagi Su Xiaoqiao untuk melakukan yang lain dengan personel yang terlatih. Pada hari pelelangan, hampir semua orang dengan status di Steel Armor Shelter datang. Ning Yue dan Liu Lin menutupi wajah mereka, mengamati kerumunan. Tatapan Ning Yue melekat pada Han Sen. Tampaknya dia mencoba untuk mengatakan sesuatu dari tampilan Han Sen. Bab 399, Lelang Gila. 4 item yang Han Sen berikan kepada Su Xiaoqiao adalah baju besi kumbang hitam darah suci, pembunuh berdarah, Meout, dan tombak berputar. Terlalu banyak orang yang tahu bahwa Han Sen telah melakukan tembakan terakhir pada naga berbulu ungu dan mengaku tidak memperoleh jiwa binatang buas, itulah sebabnya Han Sen tidak memberikan sepasang sayap kepada Su Xiaoqiao. Sebelum pelelangan dimulai, Han Sen merasa dia sedang diawasi. Dia menahan godaan untuk melihat ke belakang. Ketika King datang untuk menyapa, Han Sen berdiri dan melirik ke belakang dengan santai. Ning Yue juga ada di sini. Han Sen menyapa King seolah-olah tidak ada yang terjadi tetapi merasa sedikit terkejut. Meskipun Ning Yue ditutupi dengan baju besi jiwa buas dan wajahnya tidak bisa dilihat, Han Sen memiliki kesan yang mendalam tentang dirinya dan masih mengenalinya. "Dia mengenaliku," kata Ning Yue pelan. "Sangat." Liu Lin memandang Han Sen yang berbicara dengan King dengan tidak percaya. Han Sen hanya melirik mereka dan bahkan tidak melihat 2 kali. Karena Ning Yue berpakaian seperti ini, Liu Lin tidak percaya bahwa Han Sen bisa mengenali Ning Yue. Selain itu, Han Sen tidak terlihat seperti dia telah melihat Ning Yue mengingat betapa tenangnya dia. Ning Yue tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia mengambil kembali baju besi jiwa buas dan mengungkapkan wajahnya. "Ning Yue mungkin di sini untuk membunuhku." Han Sen berpikir setelah duduk. Namun, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ning Yue. Itu adalah Steel Armor Shelter dan Han Sen ada di rumah. Apakah Ning Yue akan menyakitinya di depan umum? Setelah pelelangan dimulai, Han Sen tidak bisa menutup mulutnya. Rencana awalnya adalah untuk membeli semua jiwa binatang buas itu sendiri. Toh itu uangnya, Su Xiaoqiao akan mendapat potongan kecil. Dia tidak berharap harga akan naik begitu tinggi. Bahkan armor kumbang hitam, yang memiliki nilai terendah, sudah bernilai 5 lisensi S-Class dari level Evolver dan lebih banyak lagi. "King, apakah kamu gila? Meskipun baju besi darah suci itu berharga, aku yakin itu tidak begitu berharga." Ketika King mengajukan 8 lisensi S-Class dari level Evolver, Han Sen mengira dia tidak waras.
Haha, saudaraku, ini lebih dari sekedar baju besi darah suci. Ini adalah tanda tangan dolar dan hanya namanya yang sepadan dengan ini, banyak orang di sekitar King tampaknya setuju dengan dia, terutama Hai Yun yang berdiri di es lisensi kelas seperti air. Ketika dia menawar 10 lisensi, semua orang diam. Hansen bingung dan berpikir, 10 lisensi S-Class dari level Evolver. Itu pasti miliaran dolar, sementara baju besi darah suci mungkin hanya bernilai 200 hingga 300 juta. Hansen ingin membeli jiwanya sendiri kembali pada awalnya, tapi dia punya pikiran kedua. Lisensi S-Class adalah barang langka yang sulit dibeli. Bahkan jika dia tidak menggunakan mereka, dia selalu bisa menukar mereka dengan jiwa buas di suaka dewa kedua. 10 lisensi adalah harga yang tidak bisa Hansen katakan tidak. Setelah menyerah untuk membeli baju besi kumbang hitam, Hansen memutuskan untuk membiarkan Hai Yun menyimpannya. Penawaran untuk pembunuh berdarah itu bahkan lebih panas. Hai Yun telah menaikkan harga menjadi 15 lisensi tanpa berkedip. Hansen merasa apa yang terjadi adalah di luar pemahamannya. Dia bahkan meragukan apakah lisensi S-Class telah mengalami depresiasi. Hai Yun, apakah jiwa-jiwa binatang ini benar-benar layak? Hansen bertanya pada Hai Yun. Ini dolar, jadi mereka berbeda. Hai Yun sangat gembira bahwa dia memenangkan lelang pembunuh berdarah. Hai Yun, kamu sudah punya 2. Jangan mencoba mencuri yang terakhir dari kami, kata King setengah serius. Siapapun yang memberi harga lebih tinggi akan memenangkannya. Jika Anda membayar lebih, Anda dapat memilikinya, kata Hai Yun. Selama pelelangan Meout, Hansen merasa sobek. Meskipun Meout tidak lagi berguna bagi Hansen, itu adalah peliharaannya untuk waktu yang lama. Hansen tidak ingin membiarkan Meout pergi. Segera, harga Meout dinaikkan menjadi 15 lisensi oleh Hai Yun. Semua orang terdiam. Hanya sedikit orang yang memiliki banyak lisensi S-Class, yang bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Lin Beifeng juga cukup kaya, tetapi dia bahkan tidak bisa datang dengan 5 lisensi S-Class. 4 lisensi S-Class universal, Hansen mengertakkan gigi dan mengatakan harga. Dia menolak godaan 15 lisensi S-Class dan ingin mendapatkan Meout kembali dengan cara apapun. Lisensi S-Class universal, Hansen, Anda akan membayar sebanyak ini. Apakah Anda juga penggemar? Baik Yuan maupun King terkejut. Bukan penggemar, aku hanya suka hewan peliharaan, Hansen tersenyum dan berkata. 20 lisensi S-Class, yang seharusnya memiliki nilai lebih tinggi. Hai Yun masih tidak mau menyerah. Itu sulit dikatakan, Su Xiao Qiao ragu-ragu. Lisensi universal menang. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari gerbang tempat. Semua orang berbalik dan melihat seseorang mengenakan topeng. Dolar, Su Xiao Qiao terkejut melihat orang itu. Orang itu tampak persis seperti dolar ketika dia memberi Su Xiao Qiao jiwa-jiwa buas. Su Xiao Qiao secara alami mengenalinya. Dolar pergi setelah mengatakan itu. Bagaimanapun, itu hanya doppelganger yang dibuat oleh Hansen menggunakan kumbang ksatria. Semakin pendek itu muncul di depan orang, semakin baik. Haruskah kita mengikutinya? Liu Lin menatap Ning Yue. Ning Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Target kami adalah Hansen. Hansen melihat seseorang mengikuti ksatria kumbang tetapi tidak memedulikannya. Ksatria kumbang adalah jiwa binatang suci darah dan dikendalikan oleh Hansen, jadi tidak sulit untuk menyingkirkan pengikut. Saya sangat menyesal Tuan Hai Yun. Dolar berkata pada dirinya sendiri bahwa dia lebih suka lisensi universal. Su Xiao Qiao melihat sekeliling dan berkata, 4 lisensi universal dari Hansen. Pergi sekali. Akhirnya, Hansen memenangkan lelang Meout dan memiliki kembali yang dicintainya. Bahkan tombak pemintal gigi suci darah dibeli oleh Hai Yun dengan 2 lisensi darah suci. Hansen tidak menyangka pria ini menjadi penggemar berat dolar. Hansen telah memperoleh 27 lisensi S-Class dari level Evolver, dan yang ia bayarkan adalah 2 jiwa binatang suci darah dan 1 perlengkapan darah suci. Harganya tidak terbayangkan. Bab 400, menyerah. Jika aku tidak takut pada keluarganya, aku tidak akan pernah membiarkan Hai Yun mengambil 2 jiwa buas dolar. Seharusnya aku membeli setidaknya 1, King tidak bisa berhenti mengeluh setelah pelelangan berakhir. Hansen merasa kaget. Ternyata harganya tidak cukup tinggi di mata anak-anak kaya. Mereka menyerah hanya karena mereka tidak ingin menyeberang Hai Yun. Hansen tahu bahwa 2 jiwa binatang itu mahal karena ketenaran dolar, bukan nilai sebenarnya mereka. Hansen, kamu seharusnya membeli baju sirah atau jiwa buas yang berubah bentuk. Meskipun hewan peliharaan itu kuat, 2 barang lainnya adalah tanda tangan dolar, keluh King. Saudaraku, apakah kamu ingin menjual peliharaannya? Hai Yun masih tidak mau melepaskannya. Dia jelas perfeksionis yang harus memiliki seluruh set. Hai Yun, aku minta maaf. Aku butuh hewan peliharaan itu dan tidak berencana untuk menjualnya untuk saat ini, kata Hansen. Jika Anda ingin menjualnya di masa depan, Anda harus datang kepada saya terlebih dahulu. Saya harga mudah, kata Hai Yun dan pergi dengan menyesal. Ketika Hansen, King, dan Yuan baru saja keluar dari venue, belasan orang mengepung mereka. Apakah kamu mencari masalah? King mengerutkan kening dan berseru. Ning Yue berjalan keluar dan berkata dengan tenang, King, Yuan, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini masalah pribadi antara Hansen dan aku. Silakan pergi dan aku akan meminta maaf kepadamu nanti. Ning Yue, apa yang dilakukan Hansen?
King dan Yuan keduanya mengerutkan kening. Hansen menyambar makhluk kita, kata Ning Yue pelan. Itu hanya makhluk. Sebutkan harganya dan aku akan membayarnya, kata King segera. Ini bukan tentang uang, tetapi tentang meluruskan hal-hal. Saya harap Anda bisa mengerti, kata Ning Yue tanpa emosi. King dan Yuan merasa mereka dalam posisi yang canggung dan keduanya memandang Hansen. Hansen, apa yang terjadi? Su Xiaoqiao bergegas keluar bersama anak buahnya dari Steel Armor Gang. Pasukan khusus dan geng baju besi baja terhubung erat dan dapat dianggap sebagai keluarga. Melihat Hansen dalam pengepungan, anggota geng datang untuk menyelamatkannya. Apakah kita mengintimidasi mereka dengan angka? Masukkan aku. Lihatlah di mana kamu berada. Beraninya kamu mencoba untuk menyeberang Hansen di sini. Kamu pasti buta. Ini adalah Steel Armor Shelter dan kamu harus kembali ke tempatmu sekarang. Segera, anggota geng telah mengepung anak buah Ning Yue. Terima kasih banyak. Aku akan selalu ingat betapa baiknya kamu kepadaku. Jika kamu membutuhkan aku di masa depan, aku akan berada di sana. Namun, masalah ini adalah antara Ning Yue dan aku akan mengurusnya sendiri. Hansen dengan cepat menghentikan Steel Armor Gang. Meskipun yang lain tidak tahu, Hansen telah mengenal Evolver dengan sangat baik dan bisa mengatakan bahwa yang dibawa Ning Yue semua adalah Evolver dengan poin geno suci mereka yang maksimal. Jika mereka benar-benar bertengkar, meskipun ada lebih banyak orang di geng masih akan menderita kerugian yang lebih besar. King, Yuan, biarkan aku sendiri yang menangani ini, kata Hansen kepada kedua temannya. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja. Aku tidak akan pernah melihatmu ditindas. King mengangkat suaranya dan berkata. Hansen, bagaimana menurutmu? Ning Yue tidak memedulikan King dan bertanya pada Hansen sambil tersenyum. 13 Evolver dengan poin geno suci ditambah dirinya sendiri, dia bertekad untuk menangkap Hansen, tidak peduli siapa yang hadir. Dia dibatasi oleh aturan dan hukum di aliansi, tetapi di tempat suci dewa, tidak ada yang bisa melakukan apapun selama dia tidak membunuh Hansen di depan umum. Selain itu, Ning Yue tidak berencana untuk membunuh Hansen. Dia memiliki banyak keraguan tentang Hansen sehingga dia harus mencari tahu. Ayo cari tempat lain untuk bicara, kata Hansen dengan tenang. Sangat berani, kata Ning Yue dan memerintahkan para Evolver untuk memaksa Hansen keluar dari Steel Armor Shelter. Geng Armor Baja, King, dan Yuan mencoba mengikuti mereka. Namun, Hansen memintanya untuk kembali. Di satu sisi, Hansen tidak ingin mereka terluka. Di sisi lain, Hansen punya rencananya sendiri. Ketika mereka telah mencapai tempat yang sunyi di pegunungan, Hansen berhenti berjalan. Sekelompok orang masih mengelilinginya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Hansen, apa yang kamu rencanakan? Ning Yue menatap Hansen. Aku akan membiarkanmu menangkapku. Apa pendapatmu tentang rencana ini? Hansen berkata dengan tenang. Semua orang linglung. Bahkan Ning Yue terkejut. Setelah beberapa saat, dia menatap Hansen dan bertanya, apakah kamu yakin? Begitu banyak Evolver dengan geno poin sakral yang maksimal. Aku tidak berpikir orang lain bisa mengumpulkan begitu banyak talenta di Suaka Dewa Pertama. Aku tidak berpikir aku bisa melarikan diri hidup-hidup. Daripada melakukan pemukulan, aku akan menyerahkan diriku. Hansen mengulurkan tangannya, sepertinya dia sudah menyerah. Ning Yue masih curiga dan memerintahkan anak buahnya untuk mengikat Hansen. Hansen tidak melawan dan membiarkan orang-orang menguncinya dengan kunci khusus. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Ning Yue menatap Hansen dengan alisnya dirajut. Aku tahu kamu tidak akan membunuhku, setidaknya sebelum kamu memiliki jawaban, kata Hansen sambil berpikir, kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku jika kamu mengunci aku. Jika saya tidak mencoba memancing informasi dari Anda, saya akan memanggil 2 hewan peliharaan super saya untuk memberi Anda pelajaran. Kamu masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat kamu berada di Steel Armor Shelter, kata Ning Yue. Bagaimanapun juga, aku adalah anggota pasukan khusus. Misiku adalah melindungi orang lain, tidak membiarkan orang lain mengorbankan diri untukku. Bahkan jika aku bisa melarikan diri, aku akan terlalu malu untuk hidup, kata Hansen dengan tenang. Beri aku belati kamu, dan aku akan membiarkan kamu berjalan bebas, Ning Yue merenung dan berkata. Jika ini adalah pertama kalinya, saya mungkin mempertimbangkan kata-kata Anda. Namun, saya yakin bahwa jika saya tidak memberikan belati saya tidak akan mati. Jika saya memberi Anda belati, saya pasti akan mati, Han kata Sen sambil tersenyum. Bang! Liu Lin melemparkan pukulan keras ke wajah Hansen, menjatuhkannya ke tanah. Darah mulai mengalir dari mulut Hansen. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya berdoa untuk kematianmu. Liu Lin terdengar kejam. Dia mengambil belati dan menebasnya ke Hansen. Liu Lin tidak mendorong belati ke organ vital Hansen, tetapi di mana itu paling menyakitkan. Dia juga melakukannya selambat mungkin dan menyeret bilah bola balik. Wajah Hansen menjadi pucat segera, ditutupi oleh keringat dingin. Namun, dia berhasil tidak mengeluarkan suara. Aku tidak percaya kamu terbuat dari besi. Liu Lin mengambil tas kulit hitam di pinggangnya dan membukanya. Ada banyak peralatan aneh. Liu Lin mengambil satu dan mencoba menggunakannya pada Hansen. Sudah cukup. Bawa dia ke No. 107,
Ning Yue menghentikan Liu Lin, menatap Han Sen, dan memerintahkan anak buahnya.